Cek, bismillah. Soib, ikhwatukum fillahi ta'ala, Upin boleh isbatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbihi. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Amma ba'du. Wa fi kitabihil karim Allah Ta'ala qala Sambil dicas. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وفي آية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Al-ayah. Baik, teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Afallahu ayyaja'alakum fi shihhah min rabbil alamin. Teman-teman semua, alhamdulillah kita telah Allah berikan nikmat berupa kesehatan, berupa iman, Islam, dan waktu, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Kenapa mulia, Kak? Ya, karena dia berhubungan dengan Al-Quran, insya Allah ta'ala. Tadi telah dibacakan oleh saudara kita, grup salah satu dari ayat Al-Quran, yaitu innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kita sebagai manusia itu tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan tunjuk, memberikan atau mengajak teman-teman itu ke kebaikan. Tapi apa? Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamul muhtadin. Tapi Allah yang memberikan hidayah pada yang dia kehendakinya. Maka apabila kita telah berjuang, telah mengajak teman-teman itu ke kebaikan, tapi belum ada hasil, belum ada buahnya, ya begitulah manusia ya. Tidak bisa memberikan ke yang dia kehendaki, tapi Allah Ta'ala lah yang menghendakinya. Maka berkumpullah kita di malam hari ini, di tempat yang insya Allah mulia ini, bukanlah sebuah kebetulan teman-teman semua, tapi memang telah Allah rencanakanlah, telah Allah pilih dari sekian banyak hambanya untuk bisa bergabung di tempat yang insya Allah mulia ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum terima kasih kepada host Ustadz Irfan selaku founder Gerakan Pecinta Bahasa Al-Quran, sekaligus host pada malam hari ini, yang telah memberikan kita waktu untuk bercengkrama, berdiskusi tentang kehidupan para hufaz di Mesir. Kemudian saya ingin menyapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz Rizky, udah datang belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Alhamdulillah. Khair, tamam, insyaallah. Ya, kemudian kita alhamdulillah ya. Di sini tadi Anda baca sekilas bio data teman-teman semua yang telah kirim ke Anda absennya. Insyaallah kebanyakan teman-teman kita ini pelajar, Ustaz, mahasiswa-mahasiswi. Adapun yang paling telah Allah berikan umur panjang itu kira-kira guru, Ustaz, tadi Anda baca ada biografinya, Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian juga ada juga yang masih sekolah, Ustaz, SMP, SMA, juga banyak yang ingin mengetahui gimana sih, Kak, caranya kita ke Mesir, cara kita sekolah di Mesir, bisa kita lagi ke para masyayikh Mesir gitu kan. Alhamdulillah alamin ya. Insyaallah akan kita bahas semuanya.
Baik teman-teman semua, Mesir merupakan salah satu dari negara yang di dalamnya terdapat keistimewaan berupa ilmu-ilmu Al-Quran. Kenapa? Jadi para masyayikh mengatakan Mesir merupakan salah satu dari banyak negara yang memiliki banyaknya ulama yang terwariskan sanad kepadanya dari mulai dari guru-gurunya yang sambung Rasulullah SAW. Maka Mesir itu menjadi salah satu negara yang khas tentang ilmu Al-Qur'annya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas secara detail, tuntas insya Allah, bila Allah mengizinkan teman-teman semua, tentang kehidupan para penghafal Al-Quran menjadi para anbiya atau Mesir. Baik, izinkan saya membacakan CV Ustadz Rifi dulu, karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka kenalan ya. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah telah hadir narasumber kita pada malam hari ini, Haji Abdul Rifi, LC Diploma Al-Hafiz. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau tinggal asli di Garut, Jawa Barat. Kemudian telah menempuh pendidikan SMP di Garut, MA juga di MA di sama saja di Garut ya. Dia sudah kuliah S1, S2 juga di Al-Azhar, mengambil ilmu Al-Quran dan tafsir. S2 juga di Al-Azhar, sama tafsir Al-Quran. Dan yang paling unik teman-teman semua, S2 beliau yang kedua kalinya itu ngambil di Islamic University of Minnesota di Amerika, jurusan dakwah al-ammah wal khutbah. Insyaallah beliau telah menyeberang juga ke negara Eropa ya Ustaz ya. Tidak cuma di Arab doang, telah beliau jajahi juga Eropa itu, masyaallah. Amerika ya Eropa. Jalan-jalan virtual Ustaz. Oh, jalan-jalan virtual, masyaallah. Kemudian juga beliau telah memiliki beberapa warisan ilmu ya yang telah Allah berikan lewat guru-gurunya, masya Allah, berupa jadi beliau ini telah terwarisi sanad terutama dari Syekh Abdullah Bayumi, Imam Masjid Dardir di Mesir ya. Ada lagi Syekh Muhammad Alim Amir, Imam Masjid Al-Azhar. Ini teman-teman semua yang suka cek-cek di YouTube itu ada kan ya, bikin video YouTuber atau para pelajar di Mesir bikin video di Al-Azhar itu mestinya tuh. Dan beliau alhamdulillah telah Allah berikan warisan dari guru-gurunya yang salah satunya Imam Masjid Al-Azhar Syekh Muhammad Salim Amir. Juga dari Syekh Sa'ad Jum'ah. Nah, ini beliau dari Syekh Sa'ad Jum'ah ini diberikan warisan ilmu berupa 10 qiraat asyarah surah. Jadi teman-teman semua, apa sih Kak? Qiraat itu apa sih? 10 qiraat itu gitu kan. Quran itu emang banyak bacaannya Kak, enggak cuma ini aja. Nanti kita bahas semuanya. Nah, ada kusingan. Kemudian juga telah diberikan warisan ilmu berupa 10 qiraat, kemudian 10 juga dari Syekh Ibrahim Al-Mu'allim. Kemudian juga diberikan warisan ilmu dari Syekh Amr Ulan Syekh Makro'ah di Qalyubiyah dan Imam resmi di Masjid Tuh Menteri Perwakilan Mesir. Nah, beliau juga telah diberikan warisan ilmu berupa 10 qiraat surah dan kubro dan juga sekaligus 4 qiraat yang syadznya. Jadi nanti kita bahas juga bahwasanya Al-Quran itu memiliki juga bacaan yang syadz, yang tertolak atau yang Ustaz dibahas Ustaz ya. Yang terakhir telah Allah berikan juga ilmu Al-Quran, warisan Al-Quran dari Syekh Dr. Ibrahim Al-Wazan, pengajar di kuliah Al-Quran di Tonto. Salam teman-teman semua ya. Bagaimanakah perjalanan beliau, bagaimanakah perjuangan beliau ketika di Mesir ketika belajar Al-Quran sehingga diberikan oleh Allah banyak sekali nikmat berupa sanad, ilmu-ilmu yang Masya Allah ya. Mungkin kita sendiri kok bisa begitu gitu ya. Kita aja mungkin sebagai orang awam berangkat untuk ke masjid ikut taklim ceramah gitu mungkin agak berat di hati gitu kan, tidak seplong seperti itu, Masya Allah ya. Baik teman-teman semua, langsung saja kita bersilakan kepada Ustaz Rizky untuk memberikan materinya. Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya diajak untuk silaturahmi dengan teman-teman semuanya di komunitas Al-Qur'an yang mudah-mudahan bisa menjadi sebuah silaturahmi yang panjang, istiqomah dan juga mengandung keberkahan khususnya bagi saya yang masih belajar, umumnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau adalah estafet yang memegang pertama dari Al-Quran itu sendiri karena memang beliaulah yang menerima wahyu dan juga beliaulah yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya kepada umatnya yaitu kita sampai akhir zaman nanti. Berikutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Irfan ya dan juga Ustadz Zaki atas kepercayaannya kepada saya untuk silaturahmi secara kasarnya mungkin demikian. Jadi mungkin lebih tepatnya kita di sini itu bukan bukan antara guru dan murid ataupun dan lain-lain, tidak. Saya hanya ingin silaturahmi saja, berbagi pengalaman. Semoga dari pengalaman itu menghasilkan sesuatu yang bisa dijadikan pemicu semangat dan juga tolak ukur bagi kita. Terus juga bisa menjadi cerminan bagi diri kita sudah sampai di mana kita. Yang bagusnya bisa kalau misalkan mau diikuti, alhamdulillah. Yang kurang bagusnya bisa jadi pelajaran bagi teman-teman semuanya. Supaya jangan sampai seperti saya seperti itu. Kalau ada yang negatifnya, itu mungkin yang pertama. Yang kedua, betul apa yang disampaikan tadi Ustadz Zaki bahwa Mesir itu sangat khas sekali dengan Al-Quran ya Ustadz Zaki ya. Pertama, di dalam Al-Quran sendiri adalah tempat-tempat yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran itu Mesir, Madinah, Mekah, dan tempat-tempat yang lain itu kalah. Al-Quran paling banyak sampai 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Sampai disebutkan 4 kali dalam Al-Quran, di surah Yunus, di surah Yusuf ada 2 kali, dan juga di surah Zukhruf 1 kali. Itu semuanya bercerita, menyebutkan Mesir gitu ya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi wa akhihi an tabawa ali qaumikuma bi Misra buyuta. Itu di surah Yunus seperti itu. Di surah Di surah Yusuf juga faqala allazi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi maswah. Begitu pula udkhulu Misra insyaallahu aminin. Ya, terus juga alaisa limulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti. Itu Mesir disebutkan gitu. Kenapa bisa kronologinya seperti itu? Nah, kita insyaallah akan sedikit mengulang bagaimana kok bisa Mesir menjadi sesuatu yang istimewa. Bahkan kata ulama-ulama kita di guru-guru ketika ngaji, kalaulah Al-Quran itu diturunkan di Ardil Hijaz, artinya di Mekah dan Madinah, ya, tapi quri'a fi Masr, dibacakannya yang menjadi kiblat bacaan dari semua para qori-qori dunia itu adalah Mesir. Quri'a fi Masr, gitu. Kenapa bisa seperti itu? Saya berpikir dan juga bertanya kepada guru-guru dan lain-lain, kok bisa Mesir bisa menjadi kiblat dari ilmu Al-Quran itu sendiri? Coba kita cross-check sedikit sejarah, mengaca kepada sejarah bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau punya anak yaitu Ismail, Sayyidina Ismail yang menjadi Abul Arab itu kan Sayyidina Ismail. Dan perlu diketahui oleh teman-teman semuanya yang mungkin sudah tahu bahwa ibunda dari Sayyidina Ismail itu siapa? Hajar. Dan beliau itu adalah Misriyah Al-Qibtiyah, Mesir. Maka semua logat-logat Al-Quran, lahjah-lahjah Al-Quran, kiblat-kiblat Al-Quran dari sudut pandang diroyah dan riwayahnya pasti ke Mesir.
Kalau misalkan kita berkaca pada siapapun di sini yang sudah punya sanad Al-Quran, itu pasti jalur terbanyak dari semua jalur keilmuan itu, pasti semuanya itu lewat Mesir. Silahkan dicek dari sejarah mau sanad siapapun, hampir 70-80% itu semuanya berafiliasi Mesir. Berafiliasi Mesir. Itu yang kalau misalkan kita berkaca pada sejarah yang kita tahu mungkin seperti yang di populer, ada Imam Al-Jazari. Imam Al-Jazari sampai 3 kali dari Syam ya, dari Aleppo ke Mesir, 3 kali sejarahnya beliau itu belajar di Al-Azhar. 3 kali bolak-balik untuk belajar Al-Quran, qiraat kepada imam-imam di sini. Begitu pula Imam Asy-Syatibi, pengarang Syatibiyah itu ya. Wafatnya kan di Mesir. Beliau asli Andalus, di Mesir, ngajar di Mesir, lalu dimakamkan di Jabal Muqattam. Nah, kalau teman-teman yang berafiliasi di Mesir pasti tahu ya. Nah, seperti itu. Kalau Imam Al-Jazari memang wafatnya tidak di Mesir gitu ya. Ada yang menyebutkan di Persia dan lain-lain. Intinya mereka itu ke Mesir, semuanya itu ke Mesir. Maka kiblat-kiblat sanad riwayat dan diroyah itu di Mesir. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan di awal-awal. Pertama itu Mungkin boleh Ustaz, tambahan Ustaz. boleh. Mungkin bagi teman-teman semua yang tadi dengar kata Ustaz, kan ada perkataan Syekh Imam Ibnu Jazari Ustaz ya, dan Imam Asy-Syatibi. Itu kalau Imam Ibnu Jazari merupakan karya beliau itu kiblatnya rujukan untuk ilmu tajwid di seluruh dunia. Ustaz ya, Imam Al-Jazari. Jadi juga merupakan banyak ulama masyayikh yang menjadikan kitab ini, kitab Ibnu Jazari sebagai syarat untuk mendapatkan sanad dari guru-gurunya gitu. Ataupun Imam Syatibi itu merupakan imam yang juga masyhur di bidang ilmu qiraat sab'ah ya. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar bacaan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adri gitu ya. Jadi kita bahas malam Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ya, betul, memang Imam Al-Jazari itu adalah Hujjatul Qurra. Lakobnya itu, julukannya itu adalah Hujjatul Qurra, di mana beliau itu menyempurnakan periwayatan yang belum disempurnakan oleh Imam Asy-Syatibi. Jadi Imam Asy-Syatibi itu memang punya matan Asy-Syatibiyah yang memang berkaitan dengan qiraat tetapi masih sulra, disempurnakan oleh Imam Al-Jazari. Lalu Imam Jazari juga menyempurnakan lagi, ternyata ada yang namanya qiraat as-sughra dan kubra. Nah, itu maksud sughra dan kubra itu adalah jadi yang Imam Asy-Syatibi belum menyempurnakan periwayatannya karena dulu kan tidak ada internet, tidak ada apa, harus berjalan dari negara ke negara yang lain tentunya. Jadi belum sempurna, Allah takdirkan usianya sudah sampai sana, maka datanglah Imam Al-Jazari yang menyempurnakan itu, menjadi populer di kita itu qiraah asyra, as-sughra dan kubra. Seperti itu. Kalau Imam Syatibi cuma 7 qiraat saja. Seperti itu. Salah satu yang dibacakan oleh Ustadz Zaki tadi ya. Baik. Itu sedikit untuk prolognya mungkin terkait kenapa Mesir bisa menjadi wow gitu ya. Walaupun tidak semua masyarakat Mesir demikian kalau sekarang, karena kita kalau nonton TV orang-orang Mesir banyak juga sekarang yang tidak bisa baca Quran juga banyak di Mesir, banyak. Bahkan itu viral di Facebook, di YouTube, banyak orang-orang yang bahkan nggak tahu qul huwallahu ahad, nggak tahu qul a'udzu birabbin nas. Intinya Al-Quran itu memang diturunkan bukan hanya untuk orang Mesir, tapi untuk semua umat manusia. Siapa yang punya semangat, dia yang akan mendapatkan kemuliaan. Dia yang nggak belajar, berarti ya termasuk ke dalam kategori itu. Ingat perkataan Imam Al-Jazari rahimahullahu taala dalam Thayyibatun Nashr, matan yang matan tajwid itu adalah muqaddimah Al-Jazariyah itu adalah sebetulnya hanya muqaddimah 100 bait pertama dari kitab induk Imam Jazari yang namanya An-Nashr. Itu ketika ada 5 jilid, khamsah mujalladat semuanya itu. Nah, maka Imam Jazari itu meringkas itu menjadi bait-bait syair. Ya, bait-bait syair yang dinamakan Thayyibatun Nashr di qiraatil Ashr. Nah, di sana itu Imam Al-Jazari punya al-muqaddimahnya. Bab muqaddimah itulah yang dinamakan al-muqaddimah al-Jazariyah yang menjadi ilmu tajwid. Jadi 100 bait pertama itu berkaca tentang atau berkaitan dengan tajwid, sementara yang lainnya sisanya itu berkaitan dengan ilmu-ilmu qiraat. Itu sekitar ada
1000 bait lebih, 1015-an kalau tidak salah ya. Nah itu, maka Imam Jazari itu adalah penyempurna atau hujjatul qurra, khatimatul muhaqqiqin dalam ilmu al-qiraat. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang bertentangan dengan Imam Al-Jazari, ya itu pasti syadz. Seperti itu. Masuknya ke dalam kategori yang tidak populer. Baik, itu untuk prolognya mungkin demikian. Pertama, saya juga diberikan semacam apa namanya list oleh Ustadz Zaki dan juga mungkin Ustadz Irfan sudah didiskusikan ya dengan tim di sana untuk sedikit memperkenalkan masalah Al-Quran. Kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran? Ya, kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Tentu dengan bacaan yang benar, dengan juga silsilah keilmuan yang jelas tentunya. Jadi nggak sembarangan. Karena mohon maaf, saya pernah berkunjung ketika saya pertama kali khatam itu ke wilayah-wilayah yang memang banyak hufaz-hufaz tapi bacaannya nggak benar. Tajwidnya tidak jelas dan juga bacaan Al-Qur'annya sembarangan dalam artian hanya hafal tapi tidak bisa untuk melafalkan dengan baik dan benar. Maka itu mungkin PR kita bersama sebagai teman-teman semuanya yang ahli-ahli Al-Qur'an di sini. Teman-teman yang di pesantren Al-Quran, yang bergelut di dunia Al-Quran, itu PR kita bersama untuk membangun supaya jangan sampai ada hufaz yang bacaan nggak benar. Ya, ada hufaz yang bacaan tidak benar. Jadi pertama-tama itu yang harus dibenahi adalah bacaannya dulu. Ya. Mungkin itu. Pertama, alasan baca Al-Quran itu kalau berkaca pada saya pribadi, karena saya itu dulu sekitar tahun 2004, ada senior saya yang satu kampung dengan saya itu masuk ke sebuah pesantren ya saya nggak tahu pesantren apa, hanya masuk pesantren saja. Lalu setelah itu di 2 tahun kemudian itu sekitar lulus SD gitu ya, masuk SMP saya ngikut gitu, pengen ngaji juga. Ternyata di sana itu adalah pesantren yang basicnya itu ilmu Al-Quran, yaitu qiraat, ilmu qiraat. Jadi basicnya di sana di sekitar tahun 2006 itu. Saya memang di sana diamanahkan oleh guru saya untuk apa namanya menghafal Quran, karena pada saat itu ada salah seorang hafiz dari Karapiak Yogyakarta. Kalau mungkin teman-teman semuanya tahu ya, Karapiak itu populer kan dengan pesantren tahfiznya gitu ya, Lirboyo, Karapiak, Jawa itu kan orang-orang keren semua. Nah ada salah seorang santri masuk sana yang memang sudah hafiz tapi ingin belajar qiraat. Nah, maka saya diinstruksikan, coba kamu ikuti dia, kata guru saya. Coba kamu ikuti dia, kamu punya apa namanya, punya mauhibah, artinya insya Allah dimudahkan. Maka saya hanya mengikuti instruksi guru saya sebetulnya pada awal-awalnya. Kita mulai setoran 1 ayat, 2 ayat, setelah itu lupa lagi. 3 ayat, lupa lagi juga. Nah, dan lain-lain itu sampai kita dites di depan semua santriwan, santriwati itu ya, kita dites. Nggak ada satupun ayat yang ingat gitu dari Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 10 juga hilang semuanya. Karena nervous dan juga pertama kali. Nah, seperti itu. Sama sekali nggak ada yang ingat gitu. Malu duluan, kelihatan banyak orang di depan umum pegang mic. Gimana gitu. Hilang semuanya, nggak ada yang ingat. Itu sampai saya bertekad dalam diri, udahlah nggak usah ngafal Quran, kayak nggak berbakat, kayaknya guru saya salah gitu. Kayaknya guru saya nggak berbakat di sana kayaknya. Seperti itu. Nah, tapi dengan seiring berjalannya waktu, ketika saya selesai SMA, selesai qiraat, tapi di Indonesia itu di pesantren saya qiraat boleh secara binazar, artinya melihat mushaf, tetapi tidak mendapatkan ijazah yang khosoh. Gitu. Kalau misalkan seperti itu, nggak bisa mengijazahkan lagi ke orang, hanya cukup diri sendiri aja baca. Hanya sampai qiraah sab'ah, gitu, tidak asyarah. Maka setelah itu saya baru mulai lagi untuk menghafal Quran, masuk ke pesantren tahfiz. Ternyata kalau misalkan di lingkungannya baik, lingkungannya orang-orang yang juga ngafal Quran semuanya, beda ternyata rasanya dan lebih mudah ternyata. Dan lebih mudah. Setelah itu kurang lebih selesai kurang lebih sekitar 11 bulan, 11 bulan selesai, setelah itu dites, diwisuda, dan juga pengabdian, lalu setelah pengabdian mungkin berangkat ke Mesir. Dan untuk ke Mesirnya nanti mungkin kita skip dulu ya, untuk bagian Mesir, karena kita fokus di Al-Quran. Lalu ke Mesir, saya mungkin langsung setoran mencari guru-guru
mencari guru-guru yang ingin punya sertifikasi kalau bahasa kasarnya. Bacaan saya benar apa enggak? Kita setoran lagi dari awal tentunya. Pertama kali setoran di Syekh Abdullah Bayyumi itu sekitar kurang lebih 6 bulan karena beliau tidak mau bacaan banyak-banyak karena santrinya banyak. Kalau di Syekh Muhammad Salim Amir yang di YouTube-nya banyak itu karena beliau dulu itu sekitar 2000 awal 2015-an karena beliau itu kosong dan juga belum populer seperti sekarang ya banyak YouTuber orang Indonesia dan lain-lain itu ya yang suka itu mengevlog. Artinya kita itu selesai sama beliau sekitar 2 bulan. Selesai 2 bulan tapi hafaz saja. Baru setelah itu kita pengen ngaji qiraat tetapi beliaunya sibuk akhirnya nyari lagi ada ketemu dengan Syekh Sa'ad Zaki Jum'ah, begitu pula dengan Syekh Zaid, begitu pula dengan Syekh Amr, begitu pula dengan Syekh Ibrahim Al-Muallim, begitu pula dengan Syekh Dr. Ibrahim Al-Wazzan dan yang lainnya. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa ngaji dari awal sampai akhir. Nah, itu mungkin untuk kronologinya seperti itu. Terus yang menjadi dasar teman-teman semuanya kalau misalkan kita ingin menghafal Quran itu yang paling utama itu kita punya niat lillahi ta'ala yang pertama. Yang kedua juga harus adanya keistiqomahan dan juga motivasi. Itu yang pertama tuh. Punya niat, punya keistiqomahan, dan ada motivasi. Untuk apa Anda untuk menghafal Quran? Ada alasannya apa? Ya, ketika kita baca syarah Al-Wafi, Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, Syekh Umumul Maqari Masriyah, pimpinannya para qari-qari Mesir pada zamannya, beliau memberikan sebuah syarah dari sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbedaan syafaat antara umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan Al-Quran dengan yang tidak. Salah satunya apa? Al-Quran itu syafaatnya memberikan pertolongan kepada orang yang akan diazab tapi sebelum diazab. Jadi dia itu divonis akan disiksa dulu karena banyak dosa, tapi datang Al-Quran memberikan syafaat, disiksanya nggak jadi. Sementara amal-amal di luar Al-Quran, itu menyelamatkan orang juga, syafaat juga, tapi setelah merasakan siksa dulu. Nah, itu perbedaan syafaat Al-Quran dengan syafaat bukan Al-Quran, sebagaimana dikutip oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi yang muassis Ma'had Qiraat di Mesir, itu ya, beliau lahir itu kalau saya tidak salah tahun 1882. Di 1882. Nah, beliau itu juga yang menjadi muassis Ma'had Qiraat di Mesir, kuliah Quran di Mesir, dan kuliah Al-Quran di Madinah. Tahun 60-an. Nah, beliau yang muasisnya gitu. Nah, itu syarah beliau dalam masalah syafaat Al-Quran. Karena dalam Imam Al-Jazari kan kita sering mendengar ya Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Begitu pula dalam hadis-hadis Nabi banyak banget seperti man qara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran wa hafizahu dan ngafal Quran, artinya kita hafal Quran, adkhalahul jannah. Allah akan memasukkan kita ke dalam surga itu udah pasti. Dan wa syafi'ahu fi asyarati min ahli baitihi kulluhum qad istajabu an-nara. Yang awalnya itu 10 keluarga kita nih awalnya itu akan masuk neraka. Kita bisa menolong mereka 10 dari orang-orang yang sudah divonis masuk neraka. Oleh Allah kita bisa menyelamatkan itu dengan Al-Quran. Dengan catatan tadi istiqomah baca Quran dan juga mau menghafal Quran. Apakah harus 30 juz? Oh, ternyata tidak. Yang menjadi nilai itu adalah maunya dulu. Bukan selesainya. Karena ngafal Quran nggak ada istilah selesai. Ngafal Quran tidak ada istilah selesai. Jadi andai kata kita sudah berusaha cuma hafalnya 1 juz, tetap diberikan kemuliaan itu. Yang penting sudah usaha. Karena beda antara orang yang usaha dan yang tidak usaha. Salah satu keutamaannya itu. Istiqomahannya. Kemuliaan. Bahkan diberikan untuk orang tua kita khusus. Beda dengan yang lain. Apa kata Imam Asy-Syatibi dalam syairnya? Faya ayyuhal qari bihi mutamassika mujillalahu fi kulli halin mubajjila hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarin minat taji wal hula. Ketika orang tua kita masuk surga itu, bedakan ahli Quran dengan yang bukan. Jangan sama. Maka
dipakaikanlah pakaian kehormatan khusus dari Al-Quran untuk orang tua kita. Kata Al-Quran, ya Allah, zid, enggak, ini kurang, tambah. Maka fayulbasu ilaihi tajul karomah, diberikanlah mahkota kemuliaan. Itu juga Imam Syatibi mengambil kutipan dari hadis dari Imam At-Tirmidzi, tentunya di Sunan Tirmizi. Jadi hadisnya sahih statusnya. Diberikan mahkota kemuliaan, diberikan pakaian kemuliaan, lalu kita diberikan jalan khusus, pintu masuk surga beda dengan yang lain karena terbuat dari cahaya. Fama dhannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlullahi wa safwatul mala. Itu adalah keluarganya. Bagaimana dengan orangnya kemuliaan? Tentu lebih-lebih. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kategori itu. Jadi kalau misalkan ada kita pegang, kalau misalkan lagi down semangat, ingat kita sayang orang tua kita sayang keluarga kita, motivasi, jadikan motivasi. Mudah-mudahan itu termasuk salah satu yang bisa dijadikan sebagai acuan ketika kita sedang lagi galau. Boleh, misalkan seperti itu. Terus kenapa harus bersanad gitu? Kenapa harus bersanad? Karena Al-Quran seperti tadi yang kita sampaikan, Nabi ditalkinkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu menalkinkan kepada Nabi. Nabi kan tidak langsung menerimanya dengan begitu saja. Bukankah kita sudah familiar ketika Nabi ditalkinkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, mana Nabi qari? Katanya, saya nggak bisa baca. Gimana? Nah, sampai 3 kali baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya talqin. Nah, itu yang diutamakan memang talqin ya. Jadi talqin itu adalah sesuatu yang harus syarat dalam mendapatkan sanad. Supaya jangan sampai kita termasuk ke dalam kategori bacaan kita salah. Begitu pula hadis-hadis Nabi banyak yang mengemukakan bahwa kita harus memiliki sanad riwayah dan diroyah. Artinya kalau riwayah itu kan hanya silsilah. Gitu. Saya belajar ke Ustadz Zaki. Ustadz Zaki belajar ke Ustadz Irfan. Langsung Ustadz Irfan kepada gurunya. Itu namanya riwayah. Ada yang namanya diroyah. Diroyah itu adalah kemampuan kitanya. Kemampuan kitanya sudah maksimal belum? Jangan sampai hanya ikut pelatihan 1 hari, 2 hari dapat sanad. Berarti itu dapat sanad juga, tapi secara riwayah. Diroyahnya mah belum. Diroyahnya belum. Maka ijazah dalam Al-Quran itu ada tulisan ijazah riwayatan. Ada juga yang riwayatan wa diroyatan. Artinya dia sudah diuji oleh gurunya. Gitu. Dalam hadis-hadis Nabi, khuzul Quran min arba'ah. Ambil Al-Quran itu dari 4 orang yang paling bagus bacaannya. Seperti siapa? Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab. Kan itu orang-orang yang punya legalitas untuk mengajar Al-Quran. Itu Ali bin Abi Thalib dan lain-lain. Banyak ya. Itu. Terus terkait masalah ijazah mungkin ya. Ijazah itu teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa ijazah itu beragam. Beragam. Pertama ada yang ijazah itu sifatnya itu ardhan wasima'an. Artinya guru membacakan, si murid mengikuti apa yang dibaca guru. Ini levelnya yang paling mantap. Kenapa? Karena Jibril juga kayak gitu. Malaikat Jibril mewahyukan kan kepada Nabi. Nabi membacanya. Bahkan kan Nabi murojaah juga dengan Jibril gitu. Setoran. Seperti saya setoran misalkan ke Ustadz Zaki, setoran ke Ustadz Irfan, dan setoran ke siapa gitu. Seperti itu. Itu yang paling kuat. Ijazahnya yang seperti itu paling keren, mantap. Karena yang langsung mencontohkannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu, ya. Maka dalam Al-Quran pun faiza qara'nahu fattabi' Qur'an. Apabila kami telah membacakan Al-Quran, maka ikuti bacaan kami. Seperti itu. Seperti bacaan imam-imam qiraat juga banyak yang demikian. Sistem imam-imam qiraat zaman dulu seperti misalkan Imam Nafi ya. Imam Nafi itu salah satu imam qiraat yang mengikuti bacaannya itu talakinya seperti tadi, ardhan wasima'an. Itu maka Imam Warsh muridnya dengan Imam Qalun kepada beliau juga demikian sampai kepada Nabi. Ada juga yang ijazahnya itu hanya apa? Hanya ardhan. Artinya hanya murid yang membaca kepada seorang guru.
Setoran lah gitu kayak bahasanya. Saya setoran sama Ustadz Zaki gitu. Guru mah hanya membenerin aja. Kamu salah di sini. Kamu nggak bener di sini. Nah itu. Jadi guru tuh nggak baca Quran, kita yang bacanya. Nah gitu. Nah itu ijazah yang seperti itu juga disahkan oleh ulama sepakat. Gitu ya. Nah itu di majelis-majelis kita di Mesir itu rata-rata seperti itu majelis. Ya. Terus juga ada juga yang simaan. Jadi kita hanya mendengar dari bacaan guru. Misalkan Ustadz Zaki tadi baca ayat Al-Quran, saya dengarkan. Oh gitu ya bacaan Quran yang benar itu. Lalu kita ya mengikuti tapi secara munfasilah, terpisah. Itu juga diperbolehkan. Diperbolehkan seperti itu. Ya. Lalu ada juga ijazah yaitu yang sifatnya itu bil ikhtibar. Jadi kita nih, saya tidak pernah bertemu dengan Ustadz Zaki sebelumnya atau dengan teman-teman semuanya. Tapi suatu waktu kita itu akan ngambil ijazah. Maka saya itu dites sama Ustadz Zaki. Coba pengetahuan tentang Qur'annya gimana, bacaannya gimana, apakah antum itu layak apa tidak. Nah, kalau misalkan layak, itu ujiannya ijazah bil ikhtibar. Dan itu kebanyakan ketika ulama-ulama yang sudah pakar di bidangnya ingin mengambil istifadah dan keberkahan dari ulama-ulama yang lebih senior gitu kan. Kadang seperti ngambil ijazah, misalkan Syekh ini berangkat ke Yordania, berangkat ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke Mesir, keliling dunia untuk mencari ijazah sanad. Karena memang beliau pakar, sudah bisa. Cuman tabarrukan wa tafaulan lima syaikhi. Ngambil keberkahan, ngambil tabarruk, ya. Nah, itu juga diperbolehkan gitu. Asal sesuai dengan kredibilitasnya dan kapasitasnya. Ya kalau belum mampu, ya belajar dulu, jangan langsung pengen dites seperti itu, gitu ya. Ada juga yang ijazah itu tidak semuanya. Ada yang ijazah ba'dil Quran, artinya cuma beberapa surah. Ijazah Al-Fatihah, misalkan Ustaz Zaki ya, di Indonesia kan populer ijazah Al-Fatihah yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Artinya si guru itu mengajarkan Al-Fatihah saja. Jadi kamu dapat ijazah dari saya itu untuk ngajarin ya Al-Fatihah. Jangan ngajarin Al-Baqarah karena belum setoran. Ya. Nah, ada lagi di Ustaz, ijazah huruf-huruf doang ya. Huruf-huruf doang boleh juga itu ya. Iya, Huruf-huruf huruf doang. Ya intinya kan ba'dul Quran, sementara huruf itu kan bagian dari Quran, berarti masuk ke sana mungkin ya. Masuk ke kategori itu. Ijazah sebagian dari ayat-ayat Al-Quran. Ya boleh juga, itu disahkan. Boleh. Itu terus ada yang terakhir itu ijazah yang sifatnya itu al-mukatabah. Artinya kirim message seorang yang pakar kepada seseorang yang pakar lagi gitu. Misalkan contoh saya sudah selesai belajar, Ustadz Irfan sudah selesai belajar, Ustadz Zaki sudah selesai belajar. Ustadz Zaki sama Ustadz Irfan itu terkenal kepakarannya di bidang kiroat. Tapi sanadnya itu ada jarak 3 di bawah saya. Saya misalkan jaraknya itu 30. Ustadz Irfan sanadnya itu 35 misalkan. Supaya Ustadz Irfan itu ijazahnya jadi 31, lebih tinggi sanadnya, maka misalkan minta ijazah kepada saya. Saya ijazahkan dengan MOU-nya, kredit udah memang pakar di bidangnya. Jadi saya berikan ijazahnya, silahkan saya berikan kamu ijazah. Itu juga boleh. Tapi dengan syarat memang sudah masuk kemampuannya gitu ya. Kapabilitasnya sudah mumpuni. Itu juga pernah dilakukan oleh Syekhul Muqri'in dan Syekh Umumul Maqari Nasriyah, Syekh Ali Muhammad Ad-Dabba'. Kalau teman-teman semuanya yang Syekh Ali Ad-Dabba' itu beliau mengijazahkan ijazah juga seperti itu kepada siapa? Syekh Abdul Munir Al-Qawayyub Al-Urbili. Beliau itu di tahun 1900-an beliau itu memberikan ijazah secara tertulis kepada beliau, tapi tidak pernah bertemu. Nggak pernah bertemu. Nah itu yang 66 itu boleh dengan syaratnya tadi, ketentuannya tentu yang paling tinggi ya guru membacakan, kita mengikuti, yaitu talqin, itu talaki, itu yang paling utama, yang paling bagus gitu ya. Nah, mungkin itu untuk untuk alasan Al-Quran, sanad dan juga ijazah. Sanad, Al-Quran dan ijazah. Berarti
intinya Ustaz, ini yang tentang kita kan harus ngobrol tentang masalah cara belajar itu yang lebih ahsan dengan talaki Ustaz ya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita ke Malaikat Jibril itu Ustaz ya. Insyaallah. Betul, betul. Bagus, Ustaz. Betul. Kalau misalkan teman-teman semuanya berikutnya ada yang di wilayah di Mesir ya, ada teman-teman ma'ad, mahasiswa dan lain-lain untuk belajar untuk setoran. Kalau misalkan pengen setoran boleh juga, misal kalau mau itu setoran di masjid-masjid Al-Azhar itu pasti semuanya mau mendengarkan bacaan kita, asal kitanya on time dan istiqomah dan sabar gitu. Allah. Jadi di setiap Nah, Ustaz, masjid itu, di semua masjid itu pasti ada tempat. Walaupun beliau sebelumnya tidak pernah menerima setoran, tapi kalau kitanya bilang mau kok, mau insya Allah. Di Masjid Husain ada, terus juga di muasasah di belakang Masjid Husain itu ada muasasah juga dipimpin oleh Syekh Nabil, guru saya juga termasuk, di Syekh Zaid di sana. Di sana juga khusus takhasus Al-Qur'an. Ada juga sih tidak hanya Al-Qur'an, bahasa Arab, khotot gitu ya. Insyad, munsyid, mutrib di sana itu ada di belakang Masjid Husain, ada juga muasasah di sana. Ya, Ustaz, terus juga berarti banyak banget bagaimana lah tempat. kalau Afwan, Ustaz, berarti bagaimana kalau teman-teman kita Ustaz yang mungkin posisinya lagi bukan di tempat-tempat para masyayikh ilmu Al-Quran Ustaz, bagaimana cara mereka untuk mencari guru yang pas untuk setoran talaki gitu Ustaz. Betul. Siap. Punya yang maksudnya di luar Mesir mungkin ya lebih cocoknya kalau gitu. Ya Ustaz, di Indonesia Oke. mungkin. Di Indonesia mungkin. Idealnya satu untuk Al-Qur'an itu kan punya syarat ya, Ustaz Zaki ya. Al-Qur'an itu punya syarat. Jadi nggak sembarangan kita ngambil Al-Qur'an. Kenapa? Dalam muqaddimah Sahih Muslim, Ibnu Sirin bilang al-isnadu minad-din. Ya. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada silsilah keguruan yang jelas, orang akan berbicara seenak jidat. Bahasa kasarnya gitu. Seenaknya Anda gitu. Nah, itu. Maka apa yang harus kita ketahui, guru yang memang bagus untuk dijadikan sebagai rujukan gitu ya. Kalau ada, ini idealnya gini. Apa kata Imam Al-Jazari, guru-guru yang paling keren itu syarat Al-Qur'an, rukun Al-Qur'an supaya kita termasuk orang yang bacaannya benar. Apa itu? Fakullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal Qur'anu fa hadhihi salasatul arkanu. Artinya orang itu harus punya 3 syarat yang utama. Satu, dia punya sanad. Riwayatan wa dirayatan. Cari guru yang seperti itu. Bacaannya bagus dan juga punya sertifikasi. Andai kata ideal gitu. Bacaannya bagus. Jangan hanya punya sertifikasi, tapi setelah ngaji nggak bener bacaannya. Nah, itu tidak bisa dijadikan rujukan. Jadi harus riwayatan wa dirayatan. Jangan sampai ngaku-ngaku doang. Nah, itu. Terus yang kedua, karena Al-Quran itu kullu ma wafaqa wajhan nahwi, harus juga paham bahasa Arab secara gramatika minimal, bukan ngomong ya. Gramatika minimal. Ustaz ya. Nahwu dan sorof, balaghah. Karena Al-Quran itu tidak terlepas dari itu, nahwu, sorof, balaghah. 3. Orang harus paham itu. Kenapa? Berkaitan dengan al-waqf wal-ibtida dan kalimat maqtu'ah dan kalimat mausulah dalam ilmu tajwid. Orang yang nggak paham grammar, mana SPOK-nya kalau bahasa Indonesia, fi'il dengan maf'ul, ketukar, dan lain-lain. Nah, nanti waqaf wal ibtidanya jadi nggak bener. Nah, kalau misalkan Ustaz Zaki mencontek guru yang memang waqaf wal ibtidanya nggak bener, Ustaz Zaki ikut nggak bener, kan jadi rusak juga tuh. Maka cari yang paham itu. Ya, terus apalagi? Wakulur itu fakul ma wafaqa wajhanahu enggak itu yang awalnya fakul ma wafaqa wajhanahu wa kana lirasmi ihtimalan yahwi. Mengetahui rasam. Khatat. Maksudnya gimana? Orang yang paham bagaimana perbedaan antara khat imla'i dan khat Qur'ani. Karena Quran nggak bisa ditulis seperti tulisan imla. Gitu. Bahkan ulama-ulama memakruhkan kita menulis Quran dengan tulisan yang sifatnya imla itu. Jadi harus sesuai dengan ilmu rasam. Nah, kalau misalkan kita terjerumus ke dalam kategori itu, nggak paham ilmu rasam, kalau misalkan teman-teman melihat dalam Al-Quran, kan ada yang namanya sifir, ya kan? Yang ada yang namanya sifir.
Terus ada yang namanya kalimat-kalimat yang alif tapi ditulis dengan waw. Inna sholata kan ditulisnya dengan waw. Oh iya. Beda Orang yang sama nggak yang paham. ketika azan Ustaz ya. Sama yang ketika azan kan hayya 'alas shalah, itu kan yang pakai alif tuh dia alif lamnya. Alif. Karena hayal sholat bukan Quran, Sazaki. Iya, itu Ya dia kan? Ustaz beda sama Nah, yang itu asal di Quran Quran. beda. Nah, itu. Zakah ditulisnya apa? Zakau. Pakai waw. Iya. Kalau orang yang Wow. nggak tahu ilmu rasam, wah bahaya itu nanti. Sembarangan nulis Quran. Gitu kan? Nah, itu juga itu tiga poin. Itu ideal. Kita berbicara ideal dulu tentunya ya. Berbicara apa? Ideal. Menurut siapa? Menurut Imam Al-Jazari, bukan menurut saya. Bukan menurut Ustaz Zaki. Itu menurut Imam Al-Jazari yang Hujjatul Qurra, pimpinannya para qurra di abad ke-9 yang menjadi khatimatul mukriin gitu ya. Beliau menyampaikan itu. Seperti itu. Ya minimal kalaupun tidak bacaannya benar. Walaupun tidak punya sanad secara riwayah, diroyah. Diroyah yang paling penting. Riwayah itu kan hanya kertas lembar. Kayak kita itulah kuliah dapat apa namanya ijazah. Apakah orang yang berkuliah itu serta-merta lebih alim daripada orang yang mondok yang tidak dapat ijazah? Tidak juga. Itu juga. Ada juga yang ya kan, ada yang lebih keren. Tapi yang paling bagus itu adalah orang yang memang baca Qur'annya benar. Itu minimal. Walaupun nggak paham yang kedua dan yang ketiga. Yang paling awal itu ya isnadnya itu. Isnad tuh ya isnad yang diroyah. Dia belajar sama orang, bukan searching di YouTube, contek, Disampaikan. ngajar ke orang. Ah, itu bahaya nanti. Takutnya syukur-syukur kalau benar gitu. Kalau salah, Aduh. syukur-syukur kalau Alhamdulillah benar. min dzalik, Ustaz. Kalau salah, nggak masalahnya nggak ada yang bisa membenarkan karena kalau kita salah punya guru kita kan bisa nanya. Nah kalau kita salah, kita bergurunya ke YouTube misalkan, emang kita bisa nanya kan nggak mungkin. Itu Iya, ya iya. untuk apa terkait mencari atau rekomendasi untuk setoran dan itu. Nah, kalau itu untuk bacaan aja. Tapi kalau misalkan untuk hafalan, wah, mohon maaf juga untuk hafalan nih. Untuk hafalan ada tambahannya karena kan tadi untuk mengajar Quran. Hafalannya yang harus mutkin. Mutkin. Jangan sampai, ayo ngafal Quran. Tapi pengajarnya nggak hafal Quran. Ada gitu kan kalau orang Mesir. Ada deh. Punya muasas qiraat, punya apa namanya mahan qiraat, hafal Quran dan lain. Orangnya nggak hafal Quran. Bagaimana bisa menjadi uswah hasanah? Bagaimana bisa menjadi qudwah? Kalau gitu. Jadi harus yang mutkin, al-itqan. Maka di Mesir kalau setoran qiraat nggak hafal Quran, mardudatun la tuqbalu gitu. Tertolak. Nggak hafal Quran, pengen Tertolak. belajar qiraat, nggak. Baca satu aja dulu. Jangan apa namanya? Jangan macam-macam. Hafalin dulu baru masuk ke qiraat, ngafalin matannya dulu, syarahnya dulu gitu ya. Dapat ijazah, tajwid matan-matannya dulu. Baru setelah itu masuk ke qiraat. Satu bagus itu lebih keren. Satu bagus itu lebih keren daripada punya 10 qiraat tapi ternyata bacaannya enggak benar. Itu lebih Allah. ya. Berarti itu Sedaki Ustaz ya, tadi kan ada tiga ini Hmm. Ustaz ya. Ada 3 kategori Ustaz. Ketika kita ingin bertalaki, ingin berguru kepada seorang guru yang benar, memiliki santri yang betul, paham khot Betul. Ustaz ya, paham bahasa Arab juga, paham ilmu bahasa Arab yang mulai minimal gramatikalnya, sorof, dan juga jelas Ustaz ya, sanadnya gitu, nyambung ke gurunya lagi ya. Gitu. Kemudian juga berarti ketika kita ingin menghafal Quran Ustaz, itu tidak boleh sembarangan menyetorkan kepada guru Ustaz ya, kalau memang dia belum hafal Quran gitu Ustaz. Betul, betul. Sekarang tuh banyak rumah tahfiz abal-abal Ustaz Zaki, jadi ngomongin orang ya. Enggak juga sih sebetulnya, hanya sebagai apa itu aja. Jadi mentang-mentang punya uang untuk membuat apa? Bangunan, santren. Lalu udah buat aja gitu. Quran itu enggak gitu sistem itu. Dulu ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu santri datang dulu. Santri datang dulu. Setelah santri datang, banyak orang tidak ada tempat, yuk gotong royong buat tempat. Makanya keberkahan santri-santri zaman dulu, ma'had tahfiz yang sudah otoritatif terjaga seperti yang di Jawa banyak di Karapyak yang udah lebih dari 100 tahun, 200 tahun, 300 tahunan. Beda dengan yang
musiman gitu, hanya lagi populer aja karena sekarang banyak orang yang apa namanya, mentang-mentang di YouTube lagi viral, aduh anak saya pengen gitu ya, ya udah masukin aja ke sini, masukin ke sini, padahal nggak jelas. Apalagi banyak kasus-kasus yang apalagi sudah mohon maaf bertentangan dengan syariat seperti beberapa kasus yang di bulan-bulan belakang kan ada yang ya, gara-gara itu. Dan saya yakin dia bukan santri sama sekali. Jadi harus di cross check dulu gurunya itu. Bener nggak? Mana silsilahnya? Apakah itu berhak? Berhak, Ustaz. Teman-teman semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada ya misalkan calon ibu-ibu, calon bapak-bapak lah gitu. Berhak kita berhak kita menanyakan kepada guru kita itu mana isnad, mana pernah belajar di mana aja, kapasitas apa yang ada. Kalau misalkan tidak punya itu, lebih baik cari yang otoritatif, cari yang memang berkompeten. Itu saran saya gitu ya, itu mah terserah lah, itu pilihan sebetulnya. Itu hanya berkaca pada beberapa keadaan aja ya. Berarti kalau misalkan kita tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikannya ke guru kita, minimal kita cross check ke teman beliau gitu ya, sahabatnya. Ya, itu mungkin Ustaz ya. Dan orang-orang yang keren itu harum, Ustaz Zaki, pada dasarnya. Orang-orang yang benar-benar itu harum. Harum. Dalam artian udah populer gitu kan, Ustaz Zaki udah terkenal di mana-mana, orang bacaannya bagus, udah langsung masukin tuh ke tempat pesantren Ustaz Zaki, ke pesantren Ustaz Irfan. Jadi orang itu udah harum karena memang apa namanya, barokah dari Quran itu sendiri. Itu memang barokah dari Quran, Gak usah apa namanya, gak usah yang lain-lain lah gitu. Kita istiqomah aja, insya Allah itu orang datang sendiri. Orang datang sendiri. Tinggal kitanya mukhlisan lillah. Kita jangan sampai mau hanya ngafal Quran pengen dibilang hafiz, pengen dibilang anu. Itu berarti niatnya udah benar ya. Tapi kalau niatnya insya Allah bagus, insya Allah Allah berikan kemudahan dan ilmu pun bermanfaat. Karena jelas belajar dari siapa, belajar kepada siapa, dan cara belajarnya benar. Insya Allah. Ya, mungkin itu. Mungkin itu untuk poin apa? Saran-saran tempat itu ya, tempat-tempat belajar mungkin ya. Mudah-mudahan bisa. Jadi harus selektif lah zaman sekarang itu. Selektif. Ya. Alhamdulillah. Insya Allah pencerahannya dari Ustaz sendiri. Ya Ustaz, jadi mungkin Ustaz mungkin kita lebih ini Ustaz ya tentang Mesir Ustaz. Sebetulnya Ustaz, Mesir dengan tempat-tempat yang lainnya itu apa Ustaz yang membuat dia tuh khas beda dari tempat-tempat yang lainnya Ustaz untuk Al-Qur'annya gitu Ustaz? Perbedaan Mesir dengan negara ya. Iya betul. Atau dari bacaannya, dari wilayahnya Ustaz, gimana Ustaz? Siap. Pertama, Ustaz Zaki, tadi yang kita sampaikan keistimewaan Mesir itu memang Mesir tercantum dalam Quran paling banyak. Maka menjadi apa? Kiblat para qari-qari dunia. Karena memang Abul Arabi itu Sayyidina Ismail, ibunya Mesir. Maria apa namanya? Misriyah, Al-Qibtiyah, Sayyidina Hajar itu kan Mesir. Gitu loh. Maka Mesir menjadi sebuah kiblat dialek-dialek jalur isnad itu pasti ke Mesir. Satu itu perbedaan Mesir. Yang kedua, sanad semua fan ilmu, bukan hanya Quran. Pasti Mesir. Pengen ada hadis pasti jalurnya ke Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kan di Mesir. Ada Imam Al-Hafiz As-Suyuti. Fikih ada Imam Asy-Syafi'i. Apa yang enggak ada? Tasawuf ada Ibnu Athaillah As-Sakandari, Sayyid Abdul Abbas Al-Mursi. Semuanya ada gitu. Jadi zaman mereka zaman itu memang orang-orang itu datang ke sini semuanya. Makanya menjadi kiblat itu gara-gara Ardul apa namanya ya. Semua ulama ada di sini. Fan ilmu pasti masuk ke sini. Pasti masuk. Syekh Zakaria Al-Ansari. Itu kan pengajar di Masjid Al-Azhar. Siapa? Syekhul Islam. Zakaria Al-Ansari. Siapa yang nggak tahu? Semua ilmu beliau tahu. Al-Hafiz As-Suyuti. Semua fan ilmu bahkan disebut Al-Habr wal Bahr julukannya itu kan. Ilmunya saking luasnya kayak lautan dan daratan milik dia semua. Salah satu keutamaannya. Terus orang-orang Mesir itu yang menjadi apa namanya keistimewaan yang lain saja.
para pengajar-pengajar di Mesir, kalau kita cross check biodatanya ya, biografi dari ulama-ulama qiraat, kalau kita punya sanad itu kan ada apa namanya? Biografi mereka. Mereka orang-orang Mesir diberikan keutamaan Allah luar biasa itu, hafal Qur'annya sebelum akil balik. Sebelum akil balik. Saya punya guru salah satunya yang sekarang menjadi apa namanya? Al-Qari Ar-Ru'asa wal Muluk, Syekh Dr. Ahmad Ni'aina. Beliau itu adalah qari resmi pemerintahan Mesir dari zaman Anwar Sadat sampai sekarang. Jadi kalau ada acara-acara resmi pemerintahan, beliau yang ngaji. Hafal Quran dari usia 8 tahun. Hafal Quran usia 8 tahun. Belajar kepada gurunya yang buta. Syekhah Ummus Sa'ad. Syekhah Ummus Sa'ad itu adalah perempuan paling mutkin baca Al-Quran di Mesir. Beliau di tahun 1925 lahirnya. Begitu kan. Begitu pula guru-guru yang seperti tadi yang saya sebutkan, Abdul Fattah Al-Qadhi, hafal Quran usia 10 tahun. Terus juga Syekh Ali Ad-Dabba, usia hafal Quran 12 tahun. Syekh Abul Ainain Syaisyah, hafal Quran 12 tahun. Terus Syekh Amir Sayyid Utsman, 11 tahun. Ada juga atau Khatimatul Muhaqqiqin, itu Syekh Al-Mutawalli, beliau itu asli ini Syekh Mutawalli, bukan Sya'rawi ya, bukan Sya'rawi, ini Syekh Mutawalli yang sanad Al-Quran. Beliau lahirnya itu 1820-an, lebih sebelum gurunya Syekh Ali Ad-Dabba. Aslinya itu Darbul Ahmar. Di sini Darbul Ahmar beliau. Hafal Quran usia 9 tahun. Terus ada yang sebelah sana dekat Masjid Husain. Ada yang namanya Syekh Ali Mahmud. Syekh Ali Mahmud itu rumahnya itu di dekat Fatimah Ummu Gulam kalau tahu. Itu beliau itu tinggalnya di sana. Beliau lahir tahun 1878 kalau tidak 78 ya. Beliau punya hafal Quran di usia 10 tahun. Jadi rata-rata tidak keluar dari 8 sampai akil balik ya. 12. Akil balik itu udah hafal Quran. Itu imam-imam kita, kiblat-kiblat orang-orang Mesir itu kayak gitu. Dan tidak hanya hafal Quran, mereka juga mukri, munsyid, mutrib. Suaranya bagus, bisa munsyid, bisa mutrib. Siapa yang tidak kenal Syekh Taha Al-Fasni? Siapa yang tidak kenal Syekh Ali Mahmud, Syekh Zakaria Ahmad? Itu ketika Syekh Ali Mahmud itu terus punya menjadi qari resmi di Masjid Sayyidina Husain, selama azan 1 tahun tidak pernah pakai irama yang sama ketika azan. Jadi variasinya berbeda-beda. Saya diceritakan oleh guru saya, Syekh zaman Syekh Ali Mahmud di tahun 40-an sebelum Indonesia merdeka, masih zaman Malik Farouk. Syekh Ali Mahmud di Masjid Husain tidak pernah membaca azan itu sama kecuali setelah 1 tahun. Nggak pernah sama, karena rekamannya ada sama anak-anaknya. Gitu. Nah terus juga ada yang namanya Syekh Muhammad Rifat. Kaisarus Sama, pimpinannya suara langit, julukannya itu kalau orang Mesir. Kaisarus Sama. Beliau ketika setiap ngaji di hari Jumat di masjid itu kan Ustaz Zakia, Ustaz Irfan kalau ada mungkin suka ada Quranul Jumu'ah. Benar nggak? Jadi sebelum azan itu suka ada yang qari di setiap masjid itu, masjid besar khususnya ya. Untuk hadir di majelisnya Syekh Muhammad Rifat, ya, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di tahun 30-an, 1930 ketika Syekh Mutawalli masih kecil, untuk hadir ketika Syekh Rifat mau ngaji di Husain, di Masjid Al-Azhar, harus datang dari jam 9 pagi kalau pengen bisa kebagian tempat duduk untuk mendengarkan Syekh Muhammad Rifat ngaji. Kebayang tuh gimana keindahan bacaan qori-qori Mesir. Qori-qori Mesir seperti itu. Qori-qori Mesir. Dan saya pernah juga belajar kepada Syekh Salim Amir yang imam masjid di mana? Di Azhar.
di tahun 2015 saya curhat kepada beliau, ngobrol dan lain-lain, apa keistimewaannya. Saya tanya, Syekh Amir itu kan setiap Jumat di Azhar juga sampai sekarang suka ngaji. Kalau beliau kebagian imam, suka ngaji sampai sekarang. Saya nanya, belajar maqamat di mana? Belajar baca Quran pakai irama, qari di mana? Saya nggak belajar. Saya nggak belajar. Jadi keistimewaan masjid itu hanya mendengarkan dan juga ada mauhibah di sana. Jadi lebih seperti itu. Nggak belajar aja udah bisa, apalagi kalau belajar. Apalagi setelah belajar itu lebih keren makanya. Maka variasi-variasi mohon maaf di seluruh dunia, mau di Indonesia dimanapun, coba kita cross check rekaman di Indonesia yang paling terbaru, yang paling keren siapa? Itu sebetulnya adalah Kopas juga. Awal-awalnya itu ada yang mencontek di Mesir. Cuman masalahnya ada yang masyhur, ada yang tidak. Itu pasti semuanya itu variasi-variasi di Mesir semua. Itu kira-kiranya ya, perbedaan antara qari-qari Mesir, hafiz-hafiz Mesir, dan yang lain. Dan ingat, semua lulusan-lulusan Al-Azhar, khususnya yang di Mesir, wajib hafal Quran kalau misalkan pengen lulus. Lulus apa? Lulus SMA, bukan lulus kuliah. Oh, Lulus SMA yang SMA. di ini Ustaz, BUUS itu. Itu kalau yang BUUS kan untuk wafidin. Ini untuk ma'hadnya. Oh iya. Ma'had Mesir. Ini orang-orang Mesir, ini bukan ma'had yang apa? Bukan yang ma'had untuk wafidin. Kalau wafidin enggak. Ini orang Mesir itu jadi hanya masuk ke universitas. Kenapa tuh nanti setelah S1 itu mengulang lagi. Setelah S2 mengulang lagi di tes 30 juz. Setelah S3 30 juz lagi. Jadi Qur'annya terjaga. Dan dari kecil memang seperti itu. Banyak juga bawa saya pernah naik tuk-tuk, ya, pernah naik taksi, hafal Quran orangnya. Tuh taksi. Kalau di kita udah jadi kiai kayaknya. Kalau kita jadi kiai. Iya. Dan suaranya Iya, bagus. Dan suaranya pada bagus. Nggak polos ngajinya itu. Bagus suaranya, tapi memang ya kerjaannya taksi, tukang tuk-tuk atau tukang atau mie ya, ngajinya bagus, banyak banget itu. Tukang jualan. Beberapa kali saya ketemu. Dan saya punya pengalaman yang agak sedikit aneh. Saya ketika mau belanja ke Asfur ya, yang ada kristal itu, nganter temen yang mau memberikan hadiah, itu ada tukang tuk-tuk. Kita naik tuk-tuk kan habis naik kereta itu ya. Kita naik tuk-tuk mau ke toko itu. Katanya, kamu belajar di mana? Di Azhar, begini. Tahu nggak, Syekh ini? Beliau itu nanya Syekh Mustafa Ismail, gitu ya. Syekh Mustafa Ismail itu adalah qali resmi dari Raja Faruk. Beliau lahir tahun 1907, wafat tahun 78. Gurunya Syekh Ahmad Naina, Dr. Naina, guru saya. Kata beliau, bisa nggak kalau misalkan kamu contek saya ini? Kalau kamu bisa mencontek bacaan saya, kamu nggak usah bayar. Kamu nggak usah bayar. Beliau itu baca itu juga itu iramanya pakai hawan. Kita contek itu innalil muttaqina mafazan, itu ya sampai akhir, lalu kita contek lagi, ya udah, ente ahlul Quran, antum ahlul Quran nggak usah bayar. Ditungguin kita sampai kita belanja, terus setelah itu kita dianterin lagi ke stasiun gratis. Insyaallah. Sebetulnya bayar pun nggak mahal, cuma 10 pon kan, nggak banyak, nggak mahal lah, cuma 10. Tapi mereka itu ihtiraman, takrim, ta'zim sama Quran luar biasa. Yang orang Mesir saya kagumi itu ahlul Qurannya itu dua, yang orang Mesir itu satu ahlul bait, keturunan Nabi, kedua Quran. Mesir itu yang paling utamanya itu ya. Mungkin itu perbedaan antara masyayikh di Mesir dan di yang lain, dan mungkin ya kalau di negara-negara lain, karena saya belum pernah ke negara-negara lain ya, kecuali Mesir, Indonesia, ataupun sebagian ke Makkah mungkin. Dan orang imam-imam Mesir Makkah itu ternyata saya pernah meng-cross check sanad-sanad Syekh Sudais, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, kembalinya ke siapa? Dr. Abdul Fattah Al-Qalbi. Muasisnya kuliah Quran yang di mana? Mesir juga. Ya. Bahkan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, Syekh Abdul Basit Abdul Samad, itu orang yang pernah qori yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Rekaman 30 juz mereka di Masjidil Haram. Syekh Husari, Mahmud Khalil Al-Husari. Nah, seperti itu. Nah, itu orang-orang keren luar biasa mereka.
bedanya dengan itu ya kira-kira seperti itulah ya. Kita kan nyari perbedaan, kalau persamaannya ya banyak juga. Cuman kita kan ini bedanya apa sih antara Mesir dan yang lainnya? Kurang lebih seperti kalau diceritakan terlalu banyak kayaknya. Iya, Mungkin betul, seperti itu. teman-teman semua mungkin tadi dengar kata Ustaz Rizky, yaitu ada perkataan Syekh Muhammad Khalil Al-Fasadi ya. Iya. Jadi beliau tuh Betul. yang saya ketahui Ustaz, beliau tuh pertama kalinya merotal ada di dunia beliau orang Mesir. Betul Ustaz ya? Ya, yang pertama kali rekaman 30 juz. Iya, 30 juz rotal itu beliau, Masya Allah. Dan itu orang Mesir sendiri. Teman-teman semua. Nah Ustaz, untuk ini Ustaz, step untuk kita dalam mempelajari Al-Quran itu dari mana Ustaz? Atau mungkin dari mulai tahsin dulu, atau langsung ke tahfiz, atau ke qiraat, itu bagaimana Ustaz? Step-step dalam kita alim Al-Quran Ustaz. Kalau tahapan-tahapan itu ada yang namanya qiraah, ada yang namanya tilawah, ada juga yang namanya hufaz, dan juga ada yang namanya al-muqri'in tentunya. Yang paling dasar bagi kita yaitu qiraah aja. Awalnya itu bacaan kita bagus, udah bacaan kita bagus, nggak usah muluk-muluk pakai irama, nggak usah muluk-muluk pakai qiraat, lurus bacaannya juga nggak jadi masalah, nggak mesti harus paham ayat, itu sudah menjadi syarat yang paling utama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya tilawah. Kalau tilawah itu baca Quran tetapi kita tahu artinya. Dalam artian mentadaburi juga. Ketika kita berbicara tentang ayat neraka, bagaimana cara kita mengekspresikan ayat bacaan itu. Bagaimana mengekspresikan ayat surga itu seperti apa. Dengan not irama-irama yang sesuai dengan azab. Sesuai dengan nikmat. Sesuai dengan kisah-kisah. Orang yang saya tahu, yang qari-qari di Mesir yang paling populer dengan seperti itu, bahkan dikagumi oleh orang Nasrani Mesir. Orang Nasrani itu banyak yang Mesir kan, yang Nasrani ya, ada yang Kibti dan lain-lain. Pernah saya nonton TV, ada yang namanya itu Lutfi Labib. Dia itu seorang pendeta. Tapi anehnya itu pendetanya dia itu suka mendengarkan qari Syekh Mustafa Ismail. Sampai-sampai hafal surah An-Naml, surah Yasin, surah Al-Kahfi, yang mana di sana itu ada Syekh Mustafa Ismail. Katanya kalau misalkan Syekh Mustafa itu ketika baca Quran, mustamti'. Artinya korelasi antara bacaan dengan makna itu dengan irama, bacaan, irama, dan juga makna itu sejalan. Dan Syekh Mustafa Ismail itu imam qari resmi di Masjid Al-Azhar di tahun 1946 sampai wafat beliau di tahun 78. Quran Jum'ahnya itu Syekh Mustafa Ismail. Seperti itu. Yang punya makra'ah di sana gitu ya. Nah itu siapa? Ustaz Zaki. Tadi pertanyaannya apa? Kok saya lupa lagi juga. Tadi udah sampai yang tingkatan kedua kan qiraah. Nah, itu qiraah ya, tilawah. Nah, setelah itu baru baru kita menghafal. Jadi tadi itu kan bin nazar, sekarang bil hifznya. Jadi mulai menghafal, membaca Al-Quran setelah bacaannya bagus, terus juga intonasi bacaannya juga bagus, yuk langsung masuk ke menghafal Quran baru ke sana. Baru masuk menghafal Quran. Itu mulai dari ayat-ayat yang pendek, gak usah yang panjang-panjang. Juz 30. Terus langsung ke surah-surah yang populer, yang kita sering dengar, Yasin misalkan, Al-Mulk misalkan, ya, Al-Kahfi yang sering dibaca setiap 1 minggu sekali, setiap Jumat misalkan. Baru setelah itu masuk ke Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sampai ke 30. Baru masuk ke sana. Baru setelah itu kalau misalkan mau masuk levelnya ke Al-Muqri'in. Maka itu levelnya orang-orang Mesir itu di sana. Khatimatul Muqri'ina wal Munsyidina wal Mutribin. Bahasanya seperti itu, Kak. Seperti bahasa Syekh Sya'rawi. Jadi mereka itu punya keistimewaan ketika baca Al-Quran tanpa melihat, suaranya bagus,
intonasinya bagus, pembawaannya juga bagus, dan sesuai dengan makna yang terkandung di sana. Itu afdal haga gitu. Afdal haga. Ketika Syekh Sya'rawi ditanya, orang-orang seperti itu siapa aja? Kalau misalkan Anda melihat keindahan suara, ambil Syekh Abdul Basit. Syekh Abdul Basit. Kalau misalkan Anda melihat dari sudut pandang keindahan irama, keindahan iramanya itu intiqal minal maqam ilal maqam. Jadi cengkoknya itu benar-benar sedep gitu dengarnya itu. Kalem, santai, hudu tadi Syekh Husari, Syekh Minshawi, Syekh Muhammad Siddiq Al-Minshawi. Terus juga kalau misalkan pengen semuanya lengkap, itu ada di Syekh Muhammad Rifat. Semuanya ada. Nah, tapi masalahnya rekaman Syekh Muhammad Rifat itu yang tersebar itu, yang tertasjil itu hanya beliau ketika usianya sudah sekitar 55 tahun. Itu karena itu baru ada rekaman di Mesir tahun 1939 apa 35 ya, 30-an lebih lah ya, kurang saya lupa lagi itu tahunnya. Di Mesir ketika pertama kali ada radio, nah baru di sana di rekaman. Tapi ketika kita mendengarkan penjelasan Syekh Sya'rawi, subhanallah, luar biasa. Intinya orang-orang Mesir itu punya level di sana gitu, mukriin. Levelnya ke mukriin, udah keren banget. Nah itu mungkin untuk level-levelnya. Jadi tahapan-tahapannya baca Quran yang baik dulu udah lumayan bagus. Itu mungkin Ustaz Taki ya. Jadi tahsin dulu programnya ya. Tahsin dulu Ustaz ya. Nah itu Ustaz, dalam setelah kita menghafalkan udah qiraah, tilawah, hufaz, amin ya Allah rabbal alamin, Allahumma ikhwana ya Allah. Setelah kita hufaz Ustaz, itu kita masuk ke tingkatan qiraat, Ustaz, menguasai qiraat ini itu dengan apa Ustaz, kalau boleh tahu Ustaz? Yang harus kita penuhi Ustaz? Atau kita harus mungkin dulu kah? Atau mungkin sekedar hafal aja gitu? Betul. Mohon maaf, kalau untuk di Mesir ada syaratnya, MOU-nya. Satu, hafal Quran. Satu hafal Quran. Yang kedua, hafal matan-matan al-qiraat. Kalau pengen qiraah sab'ah, harus wajib matan asyatibiyah. Tambah lagi kalau misalkan tiganya tambahannya al-mutammimah, itu syarah durrah, matan ad-durrah. Ya. Itu terus juga kalau itu yang tiga itu namanya qiraah asyarah as-sughra, dan semuanya harus bil ghaib. Allah. Semuanya enggak, kalau misalkan Ustaz Zaki setoran pakai masih pegang matan, enggak diterima sama masyaikh. Jadi sebelum berangkat ke tempat setoran harus hafal dulu. Kalau enggak hafal ya mohon maaf, pulang lagi besoknya. Gitu ya. Terus berarti harus hafal dulu. Harus hafal dan harus paham, karena setiap bacaan yang misalkan saya baca Maliki Yaumiddin kan gitu ya, ada yang Maliki, ada yang Maliki. Ditanya aina dalil, nah, siapa aja yang baca Maliki, siapa yang Maliki, ya gitu. Kalau misalkan nggak bisa jawab ya you and me and gitu, udah pulang aja dulu, nanti balik lagi ke sini. Itu saya juga beberapa kali kayak gitu, udah itu aja, kita ngopi aja, nggak usah ngaji, kita ngopi aja dulu kan, karena nggak bisa, akan lupa lagi gitu. Beberapa kali saya kurang lebih sekitar 7 tahun untuk selesai itu, jadi nggak sebentar juga gitu ya untuk selesai itu. Cukup butuh waktu yang 7 tahun. 7 tahun di Mesir gitu ya. Setoran terus tiap 1 minggu 3 kali selama 7 tahun. Non-stop. Baru selesai. Jadi nggak sebentar. Iya. Itu karena sering disalahin juga saya masalahnya. Saya sering disalahin. Justru Ustaz, yang mungkin saya alami Ustaz, kesalahan dalam ketika kita dikoreksi oleh guru kita Ustaz, itu merupakan sebuah Masya Allah harta Ustaz ya. Kemahalan dalam ilmu Masya Allah. Karena nggak semua orang ketika baca betul dan dia sama gurunya nggak disalahkan Ustaz. Sehingga ketika dia ingin memberikan koreksi pada teman-temannya yang lainnya, dia nggak tahu gitu Ustaz. Gitu kan, karena ketika dia talaki mungkin semuanya betul, najah, sofi gitu Ustaz. Ada lagi yang yang salah-salah deh gitu. Kemudian itu Ustaz, harta berarti paling berharga. Betul. Itu pengalaman banget itu, Yang namanya disalahin sama guru itu emas. Ketika saya setoran Syekh Abdullah ya di Masjid Ad-Dardir, Syekh Abdullah Bayumi,
Kita kalau lupa ayat itu dipukul biasa itu, pakai lidi, pakai sapu kepala. Makanya saya kalau setoran sama beliau itu pakai peci yang keras, tahu peci yang putih yang keras itu yang kayak habaib ya, keras. Jadi kalau kita dipukul tuh nggak sakit, Oh, kayak gitu. ada saling kenal. Nah, saya kalau setoran sama Syekh Abdullah pasti pakai peci yang gitu. Jadi kalau dipukul tuh nggak sakit. Biar otak ente encer katanya gitu dipotong. Gitu. Jadi setelah itu ingat langsung. Nah, maka jadi pelajaran untuk apa? Sebelum dari berangkat ke Masjid Ad-Dardir gitu, kita udah harus hafal, udah bener-bener mungkin gitu. Sebelum itu supaya nggak dipukul gitu. Ya walaupun tujuannya masih agak gara-gara itu, tapi ya setidaknya kan lumayan jadi hafal. Motivasinya beragam lah, beragam gitu untuk menjadi gitu. Dosa. Jadi teman-teman semua tadi yang nanya masalah gimana cara kita untuk bisa mempelajari qiraat gitu ya, dengan kita udah hafal Quran 30 juz plus mungkin teman-teman semua, dan hafalkan juga dalilnya. Karena juga saya pernah ujian untuk masuk ke kelas yang Syatibi oleh Ustadz guru kita semua di Indonesia, namanya Ustadz Istik Ihsan. Itu beliau mewajibkan kepada seluruh sampingnya yang ingin sama beliau untuk hafal 30 juz dulu, dan mungkin itu minimal 70%-nya. Allah. Jadi itu tantangan banget itu Ustadz ya. Betul. Kemudian Ustadz, ada nggak Ustadz yang membedakan antara masyayikh Mesir dengan mungkin ketika antum talaki ke selain Ustadz? Pernah nggak antum talaki ke syekh yang selain Mesir? Itu ada nggak Ustadz sebuah keistimewaannya gitu Ustadz? Kalau misalkan talaki dari awal sampai akhir ya, pertama kali saya ngafal di Indonesia mungkin ya. Jadi saya setorannya ke orang Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya di Indonesia itu pernah setoran ke orang Syekh Yusuf namanya. Beliau itu ada di Jakarta karena saya tugas di Jakarta. Itu kebetulan suka mengundang imam-imam di sana itu dari Timur Tengah. Kebetulan waktu itu Syekh Yusuf orang Madinah. Setoran ke Syekh Yusuf. Namanya Syekh Yusuf apa gitu, lupa lagi namanya. Udah sekitar tahun 2013-an itu ya. Setoran ke beliau. Bedanya dengan setoran yang di Mesir itu kalau apa namanya, dari segi intonasi, cara membenarkannya mungkin ya. Kalau Syekh Yusuf, orang-orang itu yang saya alami, beliau itu tidak membenarkan secara tidak membenarkan secara langsung. Kalau di kita di ini, kita tuh dibenerin, kamu salah di sini. Ini saya contohin nih, di Mesir itu kayak gitu. Yang saya alami ya. Kalau Syekh Yusuf enggak, kamu enggak, ini bacaannya enggak benar. Coba kamu berdiri di pojok, angkat kaki satu, lalu ulang lagi hafalannya. Nah, itu Syekh Yusuf kayak gitu. Nah, kayak gitu. Saya pernah di Ramadan tahun 2012 itu kayak gitu. Tapi kita enggak, masalahnya jadi enggak tahu salah kita di mana gitu. Huruf apa yang kurang. Itu problemnya sih. Yang saya alami gitu ya, yang pernah saya alami itu saya sama masyayikh di Arab Saudi satu. Tapi kebanyakan saya di Mesir. Tapi kalau selain daripada itu, wallahu a'lam, saya belum pengalaman di sana, belum pernah ke luar itu ya. Mungkin itu Ustaz. Kalau terkait gini Ustaz. Iya. Berbicara tentang guru Ustaz, bagaimana sikap kita ketika kita menemukan perbedaan penyampaian atau ilmu dari guru kita yang satu ke yang lainnya Ustaz gitu? Gimana Ustaz? Misalkan di guru ini kita baca huruf shortnya begitu, tapi ketika kita ke guru yang lainnya begitu juga gitu kan, beda-beda gitu. Itu bagaimana Ustaz? Apakah emang Quran itu beragam cara baca huruf shortnya apa gimana gitu Ustaz? Betul. Satu, yang harus kita ketahui dalam tajwid itu ada yang namanya al-usuliyah, ada yang al-furu'iyah. Jadi ada yang usul, ada yang furu'. Ada yang usul, ada yang furu'. Kalau yang usul itu mau tidak mau itu insya Allah semua masyayikh itu sama. Semua masyayikh itu sama. Dengungan harus 2 harokat, gitu kan. Wajib itu harus 5 harokat, 4 sampai 5 harokat. Kalau di Syatibiyah, jalur Syatibiyah. Kalau jalur Thayyibah bisa 2, bisa 3 gitu ya. Dan lain-lain. Itu hal-hal yang sifatnya usul. Ada yang sifatnya furu', artinya perbedaan pendapat. Seperti apa contohnya? Iqlab bil furjah atau bil itbaq. Iqlab itu kan ada 2 itu ya. Kalau misalkan kita berkaca kepada guru-guru yang populer seperti Syekh Ahmad Isa Al-Maksarawi, beliau berpendapat bahwa yang paling utama itu adalah itbaq. Jadi mim ba'di itu bacanya mim ba'di. Jadi seperti itu bacanya.
Begitu pula Dr. Aiman Suwaid, kalau dengar itu ya, Dr. Aiman yang sekarang tinggal di Arab Saudi. Dr. Aiman Suwaid itu muridnya dari Syekh Ibrahim Al-Alamah Al-Ibrahim As-Samanudi. Gurunya jadi gurunya Syekh Masyaallah. Aiman itu punya temannya itu namanya Syekh Ibrahim Al-Muallim, itu guru saya. Syekh Aiman itu teman. Jadi mereka itu dua-duanya belajar sama Syekh Al-Alamah As-Samanudi di wilayah Gharbiyah gitu. Nah, kata beliau itu al-aula bil itbaq. Cuman kalau misalkan menurut guru saya di Syekh Umumul Maqari di Mesir yang wafat tahun 2016, kebetulan kita sempat tahaki beberapa surah tapi nggak selesai karena beliau wafat. Syekh Abdul Hakim Abdul Latif Abdullah. Itu gurunya Syekh Ali Jum'ah, gurunya Syekhul Azhar Syekh Ahmad Thayyib. Itu talakinya kepada Syekh Abdul Hakim Abdul Latif. Beliau itu membolehkan dua-duanya karena itu furu', itu style bacaan yang dua-duanya pernah saya baca dari guru saya. Jadi dua-duanya boleh. Dua-duanya itu boleh dipakai, Ustaz. Jadi bil furjah silakan, mil ba'di agak sedikit ronggang di sini, mil ba'di, ada juga yang bacanya mim ba'di. Dua-duanya boleh kata Syekh Abdul Hakim. Inta taqra kulah gada jaiz gitu. Atau juga seperti apa, misalkan seperti al-ana az-zakara ini Allah, itu kan boleh pakai tasil, boleh pakai mad, boleh Allah, boleh Allah. Mana yang ambil babul aula kata Syekh Abdul Hakim, bil mad al aula kalau jarur thariqah asy-Syatibiyah. Dan dua-duanya tapi jaiz kan, dua-duanya boleh. Nah, yang seperti itu sifatnya furu. Terus juga ada yang mutasyaddid, itu yang memang ada juga beberapa ustaz yang mutasyaddid di sudut pandang cara pengucapan huruf yang memang logatnya yang berpengaruh. Kita orang Indonesia, orang Ajam, itu punya logat masing-masing. Nah, orang Mesir juga punya itu. Orang Saudi punya itu. Apa kata Syekh Abdul Hakim? Yang paling inti dari Al-Quran itu ketika makhraj itu pas, sifatnya pas, udah beres. Karena kan referensinya wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Kan itu kaidahnya seperti itu. Adapun hal-hal yang sifatnya intonasi kepemaknaan dan lain-lain, itu memang suka diperdebatkan Kak Ustaz Zaki dan lain-lain. Dan itu kita lebih baik tasamuh. Maka guru-guru saya yang saya temui kepada hal-hal yang sifatnya furu'iyah, tasamahna. Kami itu ringan dalam masalah itu. Tapi kalau yang usuliyah, tasyaddadna, harga mati. Nah, itu kalau misalkan kita berbicara tentang masalah perbedaan dialek pengucapan, hukum-hukum yang berkaitan dengan tajwid pada khususnya gitu ya. Wallahu a'lam. Wah, ya, insyaallah. Bagi teman-teman semua, tidak kerasa ya, udah 60 menit kita lalui bersama dengan insyaallah mendengarkan hafalan yang begitu luas tentang Al-Quran dari Ustaz Fitri, insyaallah. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Insyaallah, ini alhamdulillah sudah banyak yang bertanya di kolom chat. Mungkin bisa saya bacakan saja. Kirain itu tadi kan pertanyaan semua, itu pertanyaan semua yang Ustaz Zaki juga kan? Nah, ini dari teman-teman Ustaz, dari audiens, insyaallah. Gitu, silahkan. Mudah-mudahan bisa jawab. Saya nggak tahu bisa jawab apa enggak. Nah, Ustaz izin bertanya, kalau kita memiliki niat menghafal, kemudian kita menghafal Quran, kemudian di pertengahan jalan kita gagal, Ustaz. Kita putus asa, sehingga kita melupakan hafalan kita. Apakah dosa, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Down gitu ya kalau bahasa kayak itunya. Jadi terhenti menghafal Quran. Apakah kita berdosa ketika meninggalkan Al-Quran? Nah, kalau misalkan kita punya rasa putus asa, maka kembalikan tadi. Ada beberapa poin supaya putus asa itu menjadi hilang. Apa salah satunya? Kita kembali kepada keutamaannya yang tadi. Keutamaan Quran, keutamaan orang-orang yang bergelut di dunia Al-Quran. Al-mahir bil Quran ma'asafaratil kiramil baroroh. Orang yang mahir baca Quran yang itu bersama dengan malaikat yang mulia. Orang-orang yang hafal Quran itu jasadnya tidak akan dimakan oleh disiksa di alam kubur, dimakan oleh cacing, belatung dan lain-lain. Itu kan ada keterangannya semuanya. Kalau kita punya baca keutamaan-keutamaan itu, akan timbul semangat lagi. Dan kalau misalkan hafalan yang dosa itu yang tidak dimurajaah,
dengan sengaja, itu baru merupakan dosanya itu bukan berarti dosa kayak kita ninggalin sholat. Jadi dosanya itu Anda dikasih keutamaan tapi tidak mau menerimanya. Kayak saya dikasih hadiah sama Ustadz Zaki, terus saya menolak. Kira-kira Ustadz Zaki mungkin, ya orang kok dikasih hadiah malah nolak, gimana itu katanya. Nah, paling ada seperti itu. Nah, yang kita takutkan jangan sampai kita berlepas diri dari Quran intinya. Jadi nggak ada istilah putus asa itu bagi kita. Putus asa itu bisa semangat itu naik turun, tapi bisa niat berkembang tentunya. Bisa berkembang dengan apa? Kayak seperti ini komunitas. Komunitas. Bangun komunitas yang baik. Yuk setoran sama teman-teman sendiri. Seminggu sekali, sebulan sekali, insya Allah. Tidak mesti harus 30 juz. Tidak mesti harus misalkan melancar sekarang. Tapi ketika istiqomah kita akan dapat buah. Jadi mungkin itu Ustaz ya. Yang menjadi poinnya itu tidak ada kata istilah berhenti. Tidak ada kata istilah berhenti. Kalau misalkan ada istilah berhenti itu mungkin lebih tepatnya hanya butuh di-refresh lagi semangatnya. Bukan berhenti, tapi harus di-refresh. Kalau berhenti mah itu mah masa hidayah mau diberhentikan. Selama kita masih bisa, kenapa tidak? Gitu ya. Kalaupun tidak bisa menghafal, minimal baca. Dan setelah ada baca itu pasti akan ada keinginan lagi untuk menghafal, insya Allah. Mungkin itu untuk pertanyaan yang pertama, Ustaz. Oke, wallahu a'lam bishawab. Apakah ada suaranya mungkin? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Izin misalnya Ustaz. Anda Muhammad Saleh Ahmad Ustaz. Tadi nih dari mungkin lagi kurang rapi jadi nggak ditampilin videonya. Ya, oh gitu. Siap. Ini Ustaz. Ini Ustaz. Sebenarnya kami itu nanya Ustaz ya. Karena kan mungkin kami ini kan sudah menggeluti nih Ustaz. Mungkin bidang-bidang seperti bidang-bidang ya keumuman Ustaz ya, mungkin dari teknik, dari ya komputer, sains, ekonomi dan sebagainya Ustaz. Nah kadang dengan kami itu menggeluti atau kami bekerja di situ kan, dengan mengamalkan di situ, nah mungkin kami itu nggak sebanyak orang-orang yang ahli Quran Ustaz untuk menghafal gitu ya. Mungkin nggak sesering yang ini Ustaz yang mendalami ilmu Quran Ustaz. Karena juga mencari tempat juga nggak semuanya ada gitu Ustaz. Di tempat kami itu kan kami nyari di mana ya Ustaz ya gitu kan. Nah, jadi bagaimana Ustaz ya? Mungkin kan kalau kami melihat dari hadis kan ada mungkin derajat seseorang itu kan berdasarkan mungkin banyaknya ayat yang dibaca, terakhir ayat yang dibaca. Nah, tapi kalau kami ini mungkin Al-Qur'annya nggak full Ustaz. Nggak full, tapi ya paling Ustaz sekarang dari dunia juga mungkin ya maksudnya beramal cuman kan ya ada kurang-kurang juga gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz ya? Kalau jadi belum dapat sanad Ustaz dan sebagainya gitu Ustaz. Betul. Ya Ustaz. Kira-kira jazakallah Ustaz. Ya. Barakallahu fiik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita dan siapapun itu dimanapun, pertama untuk masalah lokasi itu kan sekarang zamannya teknologi ya. Kalaupun di wilayah tidak ada, kita bisa lewat via online tentunya. Tapi yang harus bagus. Itu di sini kan ada Ustadz Irfan tuh, ada Ustadz Zaki, bisa itu untuk bisa dikoordinir mungkin teman-teman yang ingin setoran, ingin tahsin dan lain-lain. Bisa insya Allah. Lebih baik seperti itu daripada tidak sama sekali. Kalau misalkan ada yang secara offline tentu lebih utama karena lebih bisa kita membenarkannya lebih mantap lah gitu. Tapi kalaupun tidak ada di wilayah kita masing-masing ataupun sibuk gara-gara ada kerjaan dan lain-lain, kita bisa tuh cuma malam, sedangkan malam nggak mungkin keluar via online.
Banyak komunitas-komunitas yang bagus, tapi yang harus teruji dulu, yang benar-benar otoritatif, yang bagus. Insya Allah, Allah akan melihat kita punya niat bagus, kita punya usaha bagus, di sana ada kemuliaan. Dan juga tadi itu, Pak, Quran itu bukan hafalan yang harus di awal sampai akhir selesai, udah enggak gitu. Al-Quran itu kan pedoman dan juga supaya diamalkan. Jadi tidak serta-merta harus 30 juz dan semuanya harus seperti itu, tidak. Tidak serta-merta. Yang dilihat itu usaha. Andai kata bacaannya pun tidak benar-benar sampai kita akhir hayat, misalkan contohnya ya, pahalanya makan udah dapat. Yang penting kita keinginan kita. Keinginannya sudah 30 juz, sebelum 30 juz udah dicatat keutamaan. Nah, masalahnya keinginan itunya yang harus kita kuatkan. Ingin apa tidak? Ada usaha tidak? Nah, itu ingin, ada usaha. Ketika keadaan tidak memungkinkan, misalkan, aduh saya kan nggak mungkin ini, saya kerja di sini. Oh, kita cari online. Sudah kita cari online. Terus kita cari di mana, belum dapat juga. Ketika mencari itu pertama dapat pahala, ketika pun tidak kesampaian, pahalanya udah dapat. Jadi tidak ada kata rugi. Nah, tujuannya tinggal kita udah usaha maksimal belum, niatnya udah benar belum, udah ada belum untuk ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ina Saleh ya telah pertanyaannya. Tadi Amal Ustaz, karena keluar sinyal Ustaz. Kemudian Ustaz, ada lagi nih pertanyaan Ustaz. Ustaz izin bertanya dari Nabil Ahmad Ofani dari Universitas Islam Malang. Ustadz, bagaimana jika ada seorang yang udah mungkin hafalannya 30 juz atau dia hafal dan dia mungkin hafalan dia, kemudian terjadi sebuah insiden kecelakaan yang mengakibatkan dia amnesia, Ustadz, dan kehilangan seluruh hafalannya. Bagaimana Ustadz keadaan nanti di hari kiamat? Apakah dia ditanyakan hak-haknya itu atas hafalan yang telah dihilangkan atau bagaimana Ustadz? Siap, terima kasih. Pertama kan syarat untuk ditanyakan itu antara mukallaf dan ghair mukallaf, ya kan? Kita tidak ada orang yang ingin hilang hafalan, nggak ada. Andai kata orang yang nggak sering murojaah pun ingin aja hafalannya tetap kuat, tapi itu kayak mimpi yang namanya harus hafalan kan harus terus diulang, kayak gitu. Iya. Baru setelah kita ngafal, kita murojaah, kita doa, usaha praktekkan semaksimal mungkin. Adapun di luar seperti tadi kecelakaan, lupa, bahkan bukan lupa lah, enggak kecelakaan lah. Anggap kita lupa aja. Kita tuh Kang Ustaz Zaki, saya udah murojaah semaksimal mungkin. Satu hari sudah 2 juz, sudah 3 juz. Tapi kok tidak lancar-lancar, bahkan jadi tambah lupa. Pahalamu udah dapat. Dan itu tidak akan dipertanyakan, bahkan Al-Quran lah yang akan memberikan syafaat. Karena tadi itu, Al-Quran memberikan syafaat itu bukan hanya kepada orang yang bisa, tapi kepada orang yang mau berjuang bersama Al-Quran. Allah. Ketika kayak kita di rel, kayak kita jalan di bis, Ustadz Zaki nggak bisa nyetir mobil, saya bisa nyetir mobil. Ketika saya selamat, Ustadz Zaki di dalam mobil, selamat juga nggak kira-kira? Selamat juga, Ustadz. Selamat juga. Yang penting kita berada di rel yang benar, niatnya benar, usahanya maksimal. Adapun di luarnya, di luar kekuatan kita, kemampuan kita yang seperti itu tidak akan pernah dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang negatifnya, bahkan jadi kemuliaan juga bagi orang. Insya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Insya Allah, Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz Zaki. Hostnya izin tanya. Oh, silakan Ibu Ririn Widyastuti, silakan boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Salam kenal Ustaz. Gini Ustaz, alhamdulillah anak tuh ngajar ngaji, bimbing ibu-ibu pensiunan, ada juga ibu-ibu yang aktif dan ada juga satu yang masih gadis. Jadi untuk akhwat lah, untuk perempuan ini bimbing ngaji ngafal Quran Ustaz bil makna. Nah, satu mohon ini motivasi nih, kebetulan ada jamaah Hana juga ikut di sini, motivasi untuk ibu-ibu. Terkadang
membacanya kan masih terbata-bata Ustadz, seperti yang tadi ada yang penanya tuh Don. Tapi alhamdulillah apa namanya, Ana coba meluruskan niatnya lillahi ta'ala, selama niatnya lillahi ta'ala kita berharap sepenuhnya kepada Allah, semoga Allah yang mensempurnakan baik lisan, pemahaman dan lain-lainnya agar niat kita bisa bisa memahami, bisa merasakan lezatnya menghafal Al-Qur'an karena berkomunikasi kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sejak bulan September sampai bulan ini ya, mau berjalan kurang lebih 5 mau 6 bulan, itu kita baru dapat 6 surat nih Ustadz. Dari Alhamdulillah. surat An-Naba sampai surat Al-Mutaffifin. Nah, itu pesan buat Ana dan jamaah nih Ustadz. Dari 6 surat itu bagaimana Ustadz untuk cara memurojaahnya, karena dari 20 peserta dengan kelas Zoom ini durasi waktunya itu perlu waktu banyak Ustadz. Awal Ana buka dari ba'da Isya sampai jam 9:30, ternyata mulur lagi ke jam 10, mulur lagi 10:30, sampai ini ibu-ibu Masya Allah 11:30 malam Ustadz. Ana mikir itu ibu-ibu udah sepuh, kesehatannya bagaimana, seperti itu Ustadz. Untuk untuk merawat 6 surat tersebut Ustadz, tipsnya tuh bagaimana Ustadz? Barakallahu fiik. Mantap Ibu. Seperti itu Ustadz. Alhamdulillah. Ibu Ririn ya. Terus yang ketiga Ustadz, Ana mengajarkan untuk merawat daya ingat mutkinnya hafalan tersebut, itu diacak-acak Ustadz. Diacak-acak, setelah dirasa benar-benar hafalnya kuat, nah coba mereka suruh murojaah dengan sistem dari atas ke bawah, atau kelipatan ganjil bolak-balik, kelipatan genap bolak-balik, atau berdasarkan tematik misalnya. Di dalam satu surat ternyata kan tuh temanya berbeda-beda Ustadz. Ada yang temanya tentang hari kiamat, ada yang temanya misalnya surat Abasa, itu tentang baginda Rasulullah SAW dengan Abdullah bin Umi Maktum. Setelah 10 ayat itu beda lagi. Nah, seperti itu. Itu pun juga dibolak-balik. Ada juga misalnya seperti surat Al-Infitor 1 ke 19, 19 ke 1, 1 ke 18, 18 ke 1. Jadi memang fokus kepada ke pengkuatan. Jadi mungkin benar-benar menguatkan surat tersebut benar-benar melekat kuat, bahkan kalau bisa sampai ke bawah mimpi lah gitu Ustaz. Nah, mohon sarannya dari strategi pengajaran apabila ada yang keluar daripada pada umumnya di kalangan para ustadz-ustadz di Mesir, karena kan anak jujur aja lebih banyak di Jakarta Ustadz, jadi belum pernah nginjak ke Mesir. Ini mohon bisa Ibu ya, insya Allah. pencerahan. Amin. Seperti itu Ustadz. Tafadhol Ustadz. Syukron. Ya, pertama untuk motivasi supaya kita menjadi pribadi yang lebih semangat, istiqomah dan kebaikan, itu ada salah satu hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata gitu ya, wallazi yatata'ta, yatata'ta itu terbata-bata, susah banget baca Quran. Kalau udah misalkan sudah bisa hafalannya yang terbata-bata, wallazina amanu, apa ya, orang beriman apalagi ke depannya itu udah jadi ada terbata-bata hafalan, ada terbata-bata bacaan, dua-duanya mungkin juga gitu. Jadi kepada dia itu jadi wa huwa alaihi syakun, berat, susah, pusing, pengennya itu udahan gitu. Kayak gitu, pengennya itu udahan. Maka
lahu ajron. Dapat dua keutamaan. Nah, dengan ingat itu aja insya Allah dapat menimbulkan semangat. Kita mau udah kalau salah, kalau lupa, jadikan itu motivasi investasi akhirat aman itu insya Allah. Jadi pahala. Anda baca Quran lupa, Anda baca Quran salah, jadi pahala investasi. Cukup seperti itu. Yang kedua untuk style dalam mengulang hafalan itu saya pernah diwasiatkan oleh guru-guru saya di Mesir yang paling ideal untuk mengulang hafalan ketika hafalan kita sudah selesai itu adalah fidakhilis shalat. Ketika sholat Ibu ya, diusahakan jadi bacaan Qur'annya itu dimurojaah ketika sholat. Seperti Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah misalkan anggap kita sudah hafal surah An-Naba. Contoh misalkan. Jadi setiap sholat rakaat itu An-Naba aja. Bagi dua misalkan contohnya kalau kuat. Surat subuh An-Naba bagi dua. Nanti Ad-Duha misalkan An-Nazi'at bagi dua. Zuhurnya bagi dua lagi Abasa. Al-Infitor. Terus sampai akhir. Dengan begitu setiap hari lebih terjaga. Jadi tidak hanya hafalan ngobrol begini, tapi dijadikan sebagai hidup Quran itu. Bahkan guru-guru di Mesir itu, Ibu, ya, murojaah itu di mana aja. Kalau Ustadz Zaki sama Ustadz Irfan sering melihat teman-teman orang-orang Mesir, mahasiswa itu di bis murojaah. Ustadz Irfan ya sering gitu. Murojaah di bis, di tramko, pinggir jalan, sedang dagang, itu murojaah semuanya. Isinya murojaah. Sering banget lihat yang seperti itu. Bahkan sambil ngobrolnya itu ngobrol Quran. Sambil nyetir, kalau orang Mesir itu biasanya. Kalau yang kerjaannya supir sambil baca Quran. Tapi yang paling keren itu ketika sholat. Jadi diusahakan Ibu, murojaah yang supaya benar-benar kuat itu diprogram. Jadi kalau misalkan ada 6 surah yang sudah kita hafal, kalau yang panjang-panjang misalkan, ya mau dibagi 2 boleh, ya seperti itu. Kalau sudah Quran itu benar-benar lancar ketika sholat, insya Allah seperti Al-Fatihah semua hafalan kita. Itu ya, mudah-mudahan. Oh jadi Ustadz nanti misalnya Ustadz udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat gitu ya Ustadz ya, untuk memurojaahnya. Dipraktekkan ketika sholat. Itu adalah tolak ukur yang paling keren. Paling keren itu adalah waktu sholat. Ya, dicoba. Adapun ketika sedang Zoom, Ibu, hanya sebagai formalitas, ya cukup ditanya di soal. Teruskan ayat ini. Walaili wa ma wasaqa. Silahkan lanjutkan Ibu ini. Silahkan lanjutkan Ibu ini. Ibu ini. Ibu ini. Kita ulang lagi baru. Nah, itu sudah cukup. Adapun ketika sholat minal bidayah ilan nihayah. Ataupun untuk yang awal-awal itu adakannya jangan tiap hari atau itu. Misalkan tiap bulan itu kita mengadakan simaan. Artinya mendengarkan bacaan dari awal sampai akhir. Untuk giliran bulan ini adalah ibu ini. Untuk giliran ini adalah ibu ini. Mengingat apa? Usia yang tidak muda, waktu yang sibuk, ada kerjaan dan lain-lain. Supaya jangan sampai meninggalkan kewajiban. Jangan sampai ada cerita kita ngafal Quran tapi anak kelaparan, nggak ada yang masakin. Jangan sampai seperti itu ya. Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Didin atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah ini terakhir ya teman-teman semua untuk pertanyaannya. Silakan pada Ibu Mutiara Shani. Ya, saya udah modal insya Allah udah 3 tadi, niat kuat, semangat, dan istiqomah. Saya tolong kuncinya biar nempel, saya itu setoran kan online 1 hari 1 ayat. Insya Allah saya dari diawalin dulu itu sama kenalan itu dokter itu waktu pertamanya, ayo siapa yang bisa baca surat Ar-Rahman, bisa nginep di rumahku kan gitu dulu. Insya Allah saya Ar-Rahman udah bisa, terus lanjut ke berikutnya surat Al-Waqiah, insya Allah saya juga alhamdulillah udah hafal. Terus berikut lagi boleh ayo nginep lagi yang kalau ya nerusin Al-Mulk gitu. Alhamdulillah saya insya Allah dimudahkan gitu ini. Lah saya juga udah alhamdulillah saya kalau
saya praktekin di sholat, yaitu sholat lail, insya Allah sholat malam atau tahajud itu, insya Allah dari Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Muluk, itu saya pakai, insya Allah habisnya itu hampir 1 jam lebih, paling enggak 1 jam setengah gitu kan, 1 rakaat 1 muka itu. Cuman yang ini alhamdulillah udah dimulai, itu udah insya Allah udah itu bisa sama Anaba, insya Allah udah saya praktekin di sholat udah bisa. Terus sekarang kan udah mulai dari Al-Baqarah, mulai Al-Baqarah itu insya Allah langsung setor online itu dibetulin sama tajwidnya. Cuman yang agak kendala itu sebetulnya saya udah udah dipraktekin di sholat itu, yang kayak itu Al-Baqarah itu dari awal, insya Allah yang terakhir itu dari sampai 3 lembar itu saat ayat 282 insya Allah juga hafal. Cuman yang agak ini itu nempelnya itu loh Ustadz ya, jadi minta kuncinya, mudah-mudahan saya bisa tambah nempel lagi. Sebetulnya ini udah saya dipermudah itu dalam nempel yang lumayan bisa kayak Al-Fatihah gitu loh yang bacanya gitu. Terima kasih Ustadz, saya kan ibu rumah tangga, alhamdulillah saya udah usia sekitar 53, tapi udah banyak waktu, jadi saya pengen niat, insya Allah itu dipermudah saya menghafalkan, bisa berlanjut gitu loh. Jadi nggak ada bosan-bosannya, karena saya niatnya hari-hari itu tiada lain untuk menghafal gitu. Jadi saya daripada mikirin orang lain, mikirin apa, jadi saya kembalikan ke Quran. Yaitu untuk istiqomahnya itu kuncinya biar nempel itu tadi loh. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau didengar dari pertanyaannya kan sudah pakai di sholat, udah keren, itu berarti sudah nempel juga kan? Tapi mungkin lebih untuk memperkuat, pertama Ibu, ketika kita pengen benar-benar masuk Al-Quran itu ke dalam sanubari kita, maka apa kata Sayyidah Aisyah ketika ditanya para sahabat, supaya gimana sih perilaku yang paling keren itu, Nabi itu gimana, akhlaknya dan lain-lain, apa kata Sayyidah Aisyah? Kana khuluquhu Al-Quran. Jadi semua usaha sudah kita diusahakan, tinggal bagaimana sih realisasinya, mempraktekkan ayat yang kita baca. Apakah sesuai dengan kehidupan kita apa tidak? Apakah kita berusaha mengamalkannya apa tidak? Itu juga menjadi tolak ukur, karena Al-Quran bukanlah untuk dihafalkan, tapi Al-Quran itu adalah hudan warahmah bagi orang-orang yang beriman. Ketika hudan itu kan harus dipraktekkan, rahmat itu kan harus direalisasikan, tidak hanya dalam ucapan. Jadi lebih ke mari kita sama-sama saling berkaca. Apakah apa yang kita baca sesuai dengan apa yang kita lakukan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari ikhtiarnya mungkin kalau lebih saya sarankan, setiap satu halaman, jadi tidak usah terlalu banyak-banyak ketika memurojaah, cukup 1 rakaat itu 1 muka. 1 halaman, nggak usah banyak-banyak. Supaya rakaat sholat tahajudnya lebih banyak dan juga lebih ringan. Kedua, dan tidak capek, tidak pegal juga, kaki diem aja terus. 1 halaman itu cukup. Jadi supaya lebih ringan, kita nikmati itu. Kita nikmati. Jadi Al-Quran itu dinikmati. Dinikmati, dan kalau misalkan sudah dinikmati nggak bakalan bosen. Nah, setelah itu kalau ada hal-hal yang memang ini ayat ini saya masih belum mungkin masih ketukar-tukar karena mungkin mutasyabihat. Ya. Mungkin mutasyabihat. Nah, salah satunya itu diulang sampai dengan 20 kali. Diulang sampai 20 kali. Lalu kalau misalkan belum paham maknanya, coba lihat terjemahnya minimal. Alur ceritanya ini kemana nih? Per kisah kah atau per halaman kah? Oh, alur ceritanya ke sini. Seperti misalkan kisah Nabi Musa kan banyak banget. Kisah kaum Ad banyak banget. Kisah kaum Samud banyak banget gitu ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wasobiin apa wasobiun ya? Sobi di Al-Baqarah sama di Al-Maidah. Mana nih yang sama? Sobiun apa sobiin misalkan yang mana nih? Nah,
Itu diulang sampai 20 kali per halamannya. Diulang gimana maksudnya? Dibaca setiap hari sesuatu atau halaman atau ayat atau juz yang kita tidak baca dengan sempurna, itu 20 kali setiap hari. Misalkan satu halaman, berarti 20 kali itu diulang. Gimana cara mengulangnya? Enggak, kalau misalkan punya waktu luang ya satu kali, silahkan satu kali duduk. Lalu minta disetorkan sama temen, dikontrol harokatnya bener enggak, dengungannya bener enggak, panjang pendeknya enggak, makhraj sifatnya bagus apa tidak. Itu ya. Nah, kalau sudah bagus, silahkan diulang lagi ketika sholat. Kalau sudah lancar, bagus, enak, seperti kita Al-Fatihah, istiqomah, insya Allah akan di sana itu ada rasa zauk. Zauk itu Ibu artinya apa ya? Ketenangan, hasil yang tidak akan bisa terasa kecuali oleh orang yang memang sudah hidup dengan itu. Jadi kalau orang lain mah biasanya itu orang ngapain ya kok sholatnya lama? Dia nggak merasa. Jadi wajar kalau nggak tahu. Tapi kalau orang yang sudah tahu, insya Allah nyaman di sana. Artinya orang yang istiqomah dengan Quran itu nggak bakalan bosen. Indah, enak dengernya. Terus kalau boleh saran, sering di waktu-waktu luang ketika kita capek, dengarkan murotal Al-Quran yang kita suka. Kalau kita sukanya Mishari Rasid, silahkan. Sukanya Khalil Husari, silahkan. Kalau bisa lagi, andai kata kita punya mauhibah, kita punya diberikan karunia oleh Allah, masih semangat lagi untuk mempelajari irama Al-Quran. Bacanya pakai itu biar nggak bosan. Pakai Nahawan, pakai Bayati, pakai Ras, pakai Jiharka, pakai Soba, pakai Ajam, pakai Kurd. Semoga Semoga dengan adanya bervariasi irama, berbagai oktav yang kita kuasai, itu memberikan keberagaman dan baca Quran lebih berwarna. Bukankah orang-orang yang di Masjidil Haram, di masjid-masjid besar, dan lain-lain itu, mereka kan baca Quran nggak lurus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Apakah seperti itu? Yang direkaman? Tidak. Bacaannya indah. Kenapa? Karena Al-Quran itu memang udah strukturnya indah, dari segi gramatikanya indah, cara bacanya indah, dilengkapi dengan suara yang memang indah juga, walaupun indah itu kan relatif. Walaupun kita tidak juara di nasional, provinsi dan lain-lain, tapi setidaknya enak didengar. Insya Allah dengan demikian hidup lebih berwarna. Al-Quran tidak dijadikan beban, tapi dijadikan sebagai kawan. Mudah-mudahan bermanfaat, Ibu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Muntiran telah bertanya perihal muskilahnya beliau ya. Insyaallah semoga bisa menjadi pintu terbukanya pintu ilmu bagi kita semua, teman-teman semua. Alhamdulillah kita telah ada di ujung acara. Mungkin sebelum kita closing, mungkin ada yang antum mau sampaikan Ustaz tentang kesimpulan kita selama berdiskusi pada malam hari ini, Ustaz. Ustaz. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pertama saya mengucapkan terima kasih kepada GPB Al-Quran ya. Terus juga kepada ketuanya Ustadz Irfan ya, subhanallah sudah bisa mengkoordinir orang sebanyak ini gitu. Terus juga Ustadz Zaki dan juga seluruh jajaran pengurus dan lain-lain. Ini adalah sesuatu hal yang positif. Saya sangat senang sekali gitu lihatnya, dalam artian saya mah nggak mampu untuk mengumpulkan orang-orang sebanyak ini, orang-orang keren dikumpulkan semuanya menjadi sebuah kesatuan. Semoga kita tidak hanya berkumpul di sini, tapi berkumpul di surga untuk bareng-bareng baca Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu. Lalu juga mohon maaf apabila banyak kekurangan, itu memang dari diri saya, mungkinnya pengalaman saya kurang, ilmu saya juga tidak hanya itu minal ilmi illa qalilah, intinya kita makan hanya sedikit apa yang kita alami, kita sampaikan ya, semua itu adalah karunia dari Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi sedikit penyemangat, ataupun ada pertanyaan yang kurang mengena jawabannya gitu ya, itu adalah kekurangan diri saya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di pertemuan yang berikutnya kita bisa bertemu lagi, baik itu secara offline, online. Kalaupun tidak bertemu di dunia, kita bertemu di surga Allah bersama Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saya sangat senang sekali. Siap, terima kasih.
Saya kembalikan ke Ustadz Zaki. Alhamdulillah teman-teman semua, telah kita simak, Masya Allah, banyaknya ilmu, banyaknya wawasan dari beliau, tentang perjuangan beliau, bagaimana tentang taklim Al-Quran. Insya Allah semoga kita semua bisa ikut jejak beliau, bahkan melebihinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita berpisah teman-teman semua, ada baiknya, ada ahsannya kita mungkin mendokumentasikan. Ya. Jadi untuk teman-teman semua, ikhwafillah ta'ala, dimohonkan untuk membawa kameranya. Gitu. Kita akan dokumentasi foto bersama, foto di dunia maya. Ya. Dengan cara membuka videonya. Boleh teman-teman semua? Barakallah. Ini macam-macam Ustaz, ada yang dari Sumatera, Jawa, saya baca Kalimantan, Sulawesi, Masya Allah. Masya Allah. Ada juga yang lagi di Mesir ini Ustaz. Antum yang sering di Mesir malah. Iya. Oleh yang di Mesir kita bisa Ustaz Arifi ya di Darosah. Insya Allah kapan-kapan Ustaz ya. Insya Allah sangat ditunggu. Baik, udah siap semuanya ya. Sebelumnya terima kasih banyak Ustaz Rifi, hatur nuhun. Waktunya, ilmunya mudah-mudahan berkah semua, manfaat. Baik teman-teman ya, siap ya. Hitungan 3 ya. 1, senyum, 2, 3. Oke, tahan dulu. Ini soalnya kita ada 4 slide ya, tahan. Oke, tahan ya. Ini slide kedua nih teman-teman, yang kedua, biar teman-teman juga semua nanti bisa lihat foto-fotonya. Tahan, tetap senyum. Oke. Oke, terakhir mungkin gaya bebas ya teman-teman. Boleh ekspresi bahagia atau gimana boleh ya. Oke. Oke, siap ya. Hitungan 3 ya. Baik. 3, 2, 1. Baik, tahan. Kita save dulu. Oke, boleh. Udah, Ustaz Zaki. Syukran. Alhamdulillah alamin. Terima kasih Ustaz Irfan selaku host kita pada malam hari ini. Alhamdulillah. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa kita amalkan semua teman-teman dan bisa kita sampaikan ke yang lainnya. Dan kepada Ustaz Abdul Rifi sendiri, terima kasih sebesar-besar syukran jazilan. Semoga antum Allah jaga di seluruh kondisi Ustaz. Amin. Dan antum bisa mendakwakan Al-Quran dengan mudah, dengan banyak bantuan teman-teman semua, dan dengan lancar Ustaz. Hingga tersebarnya Al-Quran di diri kita sendiri, negeri kita yang kita cintai, sebagai Al-Quran yang bersanad. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mendakwakan Al-Quran teman-teman semua. Enggak setiap orang Allah pilih untuk bisa mendakwakan Al-Quran, bahkan untuk datang ke tempat Zoom yang insya Allah mulia ini. Baik, sebelum kita berpisah, nanti ada banyak info yang akan disampaikan. Baik Ustadz, mungkin Ustadz ada Haja Ustadz, boleh dipersilakan untuk duluan Ustadz. Oke, siap, karena sudah masuk waktu maghrib mungkin ya, saya pamit duluan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain waktu. Kepada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.